Episode dibuka dengan seorang pria bernama Taepyeong yang terbangun dari tidurnya karena bermimpi buruk, di mana dalam mimpinya dia bertemu dengan seorang anak yang mengatakan, "Kamu bisa melihat kematian seseorang saat menatap matanya." Dan tak lama muncul seorang pria yang mengatakan, "Cobalah kehilangan seseorang yang kamu anggap paling berharga, maka kamu akan mengerti." Di mana anak kecil itu adalah masa lalunya 20 tahun yang lalu. Dan semenjak saat itu setiap malamnya Taepyeong selalu bermimpi yang sama. Di sini Taepyeong tinggal bersama seorang pria bernama Pak Bae dan pengacaranya bernama Nonali. Dan karena Taepyeong dapat melihat kematian seseorang, maka banyak orang yang membayar Taepyeong untuk mengetahui tentang kematian mereka. Dan kali ini ada seorang ibu yang meminta padanya untuk melihat kematian dari anaknya. Namun Taepyeong merasa takut karena anaknya adalah bos gangster yang sangat sadis. Bahkan dijuluki Sukmin si penjagal. Namun Nonali sudah setuju dan mau tidak mau Taepyeong harus menerimanya. Dan tentu hal itu membuat Taepyeong merasa kesal. Kemudian Taepyeong langsung bertemu dengan ibunya Sukmin. Dan dia memberikan foto dari anaknya. Ternyata Taepyeong juga dapat melihat kematian dari seseorang hanya dengan melihat fotonya saja. Dan saat melihat foto Sungmin membuat Taepyeong sangat terkejut. Dan Taepyeong tidak berani untuk mengatakan langsung pada Sungmin tentang kematiannya. Karena pastinya Sungmin akan menangkapnya. Oleh karena itu Nonali meminta pada Taepyeong untuk memakai rompi anti peluru. Karena mau bagaimanapun juga Taepyeong harus mengatakan pada Sungmin tentang kematiannya. Dan ternyata benar saja besok harinya Taepyeong dikejar oleh anak buah Sungmin. Dan mereka pun berhasil menangkap Taepyeong. Di sini Taepyeong merasa sangat ketakutan dan Sungmin bertanya siapa yang akan membunuhnya. Taepyeong mengatakan kalau sebentar lagi akan ada yang datang menyerang tempat ini lengkap dengan senjatanya. Dan Sungmin kembali bertanya kapan dirinya akan mati. Taepyeong pun mengatakan dimulai dari sekarang dan menyuruh kepada Sungmin untuk pergi sekarang juga. Dan ya, ternyata benar saja musuh dari Sungmin pun datang. Dan mereka langsung membunuh semua anak buahnya. Bahkan Taepyeong pun sempat tertembak. Namun tanpa rasa takut sedikit pun. Dengan barbarnya Sungmin melawan mereka semua sendirian. Karena tidak lama lagi Sungmin pun akan mati. Dan tanpa diduga Sungmin berhasil mengalahkan mereka semua dan dirinya masih hidup. Namun saat akan menghabisi satu orang lagi, Taepyeong menyuruh kepada Sungmin untuk melepaskannya. Karena jika membunuhnya maka Sungmin akan mati. Dan ya, ternyata benar saja Sungmin pun ikut mati. Bukan karena lukanya tapi Sungmin mengalami serangan jantung. Dan ternyata sebelumnya Taepyeong sudah mengatakan pada ibunya Sungmin, kalau anakmu akan mati akibat serangan jantung. Andaikan saja dari awal Sungmin pergi, mungkin saja Sungmin masih hidup. Dan dari sini kita pun bisa tahu kalau kematian akan datang kapanpun. Tak lama polisi pun datang dan melihat Taepyeong masih hidup, dikarenakan sebelumnya Taepyeong memakai rompi anti peluru. Sementara itu di tempat lain, ada seorang polisi bernama Jo Young sedang berlatih menembak bersama temannya bernama Bong Su. Tak lama Jo Young mendapat telepon dari Pak Nam yang sedang ada di tempat kejadian. Pak Nam mengatakan kalau Sungmin telah mati akibat bentrok dengan musuhnya. Mereka semua telah mati kecuali satu orang yang diculik oleh Sungmin. Dan sekarang orang itu pun dibawa ke rumah sakit. Singkatnya, Jo Young bersama kedua temannya telah sampai di rumah sakit. Dan saat masuk, Jo Young bertemu dengan Nonali yang sedang membawa Taepyeong. Namun Jo Young pun tidak tahu kalau Taepyeong adalah orangnya. Dan Jo Young baru tahu kalau yang tadi adalah orangnya. Sehingga Jo Young pun langsung mengejarnya. Nonali pun yang tahu akan hal itu mengira kalau Jo Young akan membunuh Taepyeong, sehingga dia pun tidak berhenti. Jo Young menyuruh pada Kang Jae untuk menutup jalannya karena mereka mencoba untuk kabur. Dan sekarang Nonali pun percaya kalau mereka adalah polisi. Tentu hal itu membuat Nonali sangat panik dan Jo Young menyuruh kepada mereka untuk keluar.
Di sini Joyung tidak tahu apakah mereka saksi mata atau tersangka atas terbunuhnya Sung Min. Nonali pun mencoba untuk menjelaskan semuanya, namun Joyung tidak percaya. Sehingga Joyung pun melihat mobil satunya lagi. Dan di sini Taepyeong sangat amat terkejut dan juga merasa aneh, karena Taepyeong tidak bisa melihat kematian dari Joyung. 죽음이 안 보이는 거지. Taepyeong mengatakan kalau dia diculik oleh Sung Min dan sempat tertembak. Namun untungnya dirinya memakai rompi anti peluru. Dan hal itu membuat Joyung percaya sehingga Taepyeong langsung pergi. Akan tetapi Joyung merasa heran. Bagaimana bisa Taepyeong memakai rompi anti peluru? Sedangkan Sung Min tidak menduga akan ada penyerangan. Namun meskipun begitu Sung Min berhasil membunuh mereka semua. Taepyeong merasa sangat aneh kenapa tidak bisa melihat kematian dari Joyung. Padahal Taepyeong bisa melihat dengan jelas kematiannya sendiri, di mana dia akan mati saat tua akibat serangan jantung dengan memegang sebuah kalung di tangannya. Namun Taepyeong tidak tahu di mana tempat dia akan mati. 왜 알지 못했다. 미처 알지 못했다. Di lain tempat, Joyung meminta izin dari ibunya Minsung untuk dilakukan otopsi. Namun ibunya sudah tahu penyebab kematian dari anaknya dan bilang bahwa ada seorang pria bernama Taepyeong yang dapat melihat kematian dari seseorang hanya dengan melihat matanya saja. Bahkan Taepyeong dapat melihat kematian hanya dengan melihat sebuah foto. Dan si ibu percaya kalau anaknya mati akibat serangan jantung. Sementara itu Taepyeong mengatakan pada Baek kalau dia tidak dapat melihat kematian dari Joyung. Baek pun mengira kalau kemampuan dari Taepyeong mulai menghilang. Namun Taepyeong mengatakan kalau dia dapat melihat kematian dari Nonali bahkan dengan kematiannya sendiri. Tapi Taepyeong tidak bisa melihat kematian dari Pak Baek karena tunanetra. Dan ternyata dulunya Pak Baek sama seperti Taepyeong, yaitu dapat melihat kematian dari seseorang. Namun sesuatu telah terjadi padanya, sehingga Pak Baek pun tidak bisa melihat lagi. Dan Pak Baek meminta pada Taepyeong jangan memikirkan tentang Joyung, karena mungkin saja kalian memiliki karma buruk. 뭘 더 고민해? Besok paginya karena merasa penasaran, Joyung bersama kedua temannya pergi untuk bertemu dengan Taepyeong. Mereka berdua pun tidak percaya kalau ada kemampuan yang dapat melihat kematian seseorang. Ditambah lagi Taepyeong mengatakan mana mungkin dirinya memiliki kemampuan semacam itu. Joyung lalu bertanya kenapa saat diculik Taepyeong memakai rompi anti peluru. Itu artinya kalau Taepyeong sudah tahu semua itu akan terjadi. Taepyeong mengatakan bahwa dirinya selalu memakai rompi anti peluru kemanapun dia pergi. Dikarenakan sekarang ini banyak sekali kejahatan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. 생각을 해보니까 플라툰이라는 영화 있거든? 그 영화 막 이런 신이 내가 생각한 게 뭐냐? 다음이다. Melihat tingkah laku dari Taepyeong membuat mereka merasa aneh, sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi. Dan ternyata Joyung sengaja meninggalkan sebuah foto agar Taepyeong dapat melihatnya. Dengan begitu Joyung pun bisa membuktikannya, karena Joyung sangat yakin kalau Taepyeong telah berbohong. Malam harinya Taepyeong datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tentang kejadian yang telah menewaskan Minsung. Dan tentu saja di sini Taepyeong dapat melihat kematian dari mereka. Namun tujuan dari Taepyeong datang ke sini untuk memberikan foto itu kepada Joyung. 아까 놓고 간 거요. Dongwo pun tidak percaya kalau Taepyeong dapat melihat kematian. Namun Joyung merasa ada yang janggal saat Taepyeong diculik oleh Minsung. Oleh karena itu Joyung percaya kalau Taepyeong dapat melihat kematian. Sementara itu saat sedang ngopi, tak lama Taepyeong melihat seorang anak bernama Minji. Dan Taepyeong sangat terkejut melihat kematian dari Minji, di mana Minji akan mati di dalam sebuah peti. Dan Joyung berusaha untuk menolongnya. Dan ketika melihat lagi Minji pun sudah tidak ada, sehingga Taepyeong pun langsung mengejarnya. Di lain tempat ibu dari Minji menelepon suaminya untuk pulang. Itu karena hari ini ulang tahunnya. Namun Jonhae pun akan terlambat pulang karena sedang rapat, di mana Jonhae dulunya seorang wartawan dan sekarang menjadi bosnya. Sementara itu ketika Minji akan pulang dia pun melihat seseorang, dan orang itu pun langsung saja tak lama Taepyeong menemukan ponsel milik Minji, dan kebetulan ibunya pun menelepon.
Hal itu membuat ibu Minji sangat terkejut karena ponsel anaknya diangkat oleh seorang pria. Tae-pyung pun mengatakan kalau dia menemukan ponselnya di jalan. Karena panik, ibu Minji pun langsung pergi dan berhasil menemukan Tae-pyung. Dan ya, ternyata Minji ada di dalam sebuah peti. Dan penculik itu pun sengaja meletakkan ponsel di dalamnya. Itu artinya apa yang dilihat oleh Tae-pyung tentang kematian dari Minji mungkin saja benar-benar akan terjadi. Tae-pyung pun memberikan ponsel Minji pada ibunya. Dan ibunya melihat kue yang dibeli oleh anaknya telah hancur. Ibunya lalu bertanya, kenapa kamu bisa tahu kue ini milik Minji? Tae-pyung mengatakan kalau sebelumnya dia melihat Minji membeli kue itu. Namun Tae-pyung tidak mengatakan kalau Minji akan mati terkurung di dalam peti. Akan tetapi ibunya sempat menuduh kalau Tae-pyung bagian dari penculik itu dan meminta untuk mengatakan di mana anaknya. Namun Tae-pyung pun yang tidak tahu hanya diam saja. Minji pun berusaha untuk mengangkat telepon yang sengaja diletakkan oleh penculik itu. Tak lama Jo-young mendapat telepon atas hilangnya seorang anak perempuan, sehingga dia pun langsung pergi untuk memastikannya. Dan seorang wartawan bernama Yenji yang ada di sana langsung menelepon Hanyu untuk melaporkan tentang hilangnya seorang anak perempuan, di mana mereka berdua ini karyawan dari Jeonhae. Namun Jeonhae pun tidak tahu kalau yang diculik adalah anaknya. Itu karena Jeonhae terlalu sibuk memikirkan berita yang sangat edan agar mereka bisa lebih terkenal, sehingga Jeonhae malah mengabaikan telepon dari istrinya. Tak lama Jo-young pun datang dan mereka langsung pergi ke tempat Tae-pyung melihat Minji saat membeli kue. Dan di sini Jo-young menyadari kalau Tae-pyung sempat melihat mata dari Minji. Dan tentu hal itu membuat Jo-young merasa penasaran. Kemudian mereka pun pergi ke tempat kejadian. Namun mereka pun tidak menemukan apapun. Ditambah lagi tidak ada kamera yang mengarah ke tempat mereka. Jo-young lalu bertanya kenapa Tae-pyung mengikuti anak itu sampai ke sini. Tae-pyung pun sempat berbohong namun Jo-young mengetahuinya. Dan jika Tae-pyung dapat melihat kematian dari anak itu, Jo-young pun meminta untuk mengatakan semuanya karena sekarang anak itu dalam bahaya. Tae-pyung lalu mengatakan anak itu dikubur di dalam peti dan Jo-young akan berusaha untuk menyelamatkan anak itu. Dan anak itu pun akan mati tengah malam hari ini. Karena di dalam peti itu ada sebuah ponsel. Dan sekarang jam 21.15. Itu artinya mereka hanya memiliki waktu kurang dari 3 jam untuk menemukan di mana Minji. Hal itu pun membuat mereka sangat terkejut. Karena jika memang benar, maka kejadian yang serupa akan kembali terjadi. Di mana 20 tahun yang lalu ada seorang penjahat bernama Jo Fil-do yang melakukan pembunuhan dengan mengubur korbannya hidup-hidup di dalam sebuah peti. Minji pun lalu mengangkat telepon itu. Dan ternyata ponsel itu milik seseorang yang telah dicuri. Minji pun meminta tolong pada orang itu, di mana sekarang dirinya sedang dikurung di dalam sebuah peti yang terdapat ponselnya. Namun karena tidak percaya, orang itu pun malah mematikan ponselnya. Dan Minji tidak bisa membukanya karena ponselnya terkunci. Sehingga Minji pun hanya bisa melakukan panggilan darurat. Minji menjelaskan semuanya pada operator 911 dan meminta untuk diselamatkan sekarang juga. Namun tak lama panggilannya malah terputus. Sementara itu Jo-young mengatakan semuanya pada Dongwo. Namun Dongwo pun tidak percaya akan hal itu. Akan tetapi Jo-young sangat yakin bahwa kasus yang sama seperti Jo Fil-do akan kembali terjadi. Apalagi di dalam peti itu ada sebuah ponsel. Karena Jo-young sangat takut jika pembunuhan berantai 20 tahun yang lalu akan kembali terjadi. Karena ternyata 20 tahun yang lalu, ayah dari Jo-young meninggal akibat ulah dari Jo Fil-do. Sehingga Jo-young sangat kesal jika mendengar nama Jo Fil-do. Yeonji pun yang mendengar akan hal itu langsung mencari tahu siapa Jo Fil-do. Dan ternyata ayah dari Yeonju adalah seorang polisi. Namun ayahnya pun meninggal saat menangkap Jo Fil-do. Tak lama mereka mendapat laporan dari 911, di mana ada seorang anak yang meminta bantuan karena terkurung di dalam sebuah peti. Yeonji pun yang mendengar hal itu langsung menelepon Jeonhae dan mengatakan semuanya bahwa Jo Fil-do telah kembali. Dan sekarang korbannya adalah seorang anak perempuan. Jeonhae pun masih belum sadar kalau itu adalah anaknya. Dan di sini Minji pun sangat amat ketakutan dan memohon pada polisi untuk menemukannya. Minji juga meminta pada Jo-young untuk menelepon ibunya atau ayahnya bernama Jeonhae.
Dan Jo-young pun yang mendengar kata Jeon-hae merasa terkejut. Akan tetapi mereka kesulitan untuk melacak Minji. Namun Pak Nam meminta pada anggotanya untuk terus mencari pabrik kosong tempat Minji berada sekarang ini. Tak lama ibu Minji pun datang. Yinji pun tidak tahu kalau ibu Minji adalah istri dari bosnya. Namun Bongso mencegahnya dan menyuruh untuk keluar. Tak lama wartawan yang lain mulai datang untuk meliput berita ini. Ibu Minji sangat sedih mendengar suara dari anaknya. Dan Minji pun langsung menangis mendengar suara dari ibunya. Kemudian Jo-young pergi untuk mencari pabrik yang kosong. Namun hal itu tidak akan mudah karena terdapat 23 pabrik yang kosong. Jo-young pun lalu pergi untuk bertemu dengan Tae-pyung dan meminta pada Bongso untuk mengirimkan foto Minji padanya. Sedangkan Pak Nam membagi tim untuk mencari Minji. Sementara itu di tempat lain, ada seorang dokter forensik bernama Do-kyung yang baru saja selesai mengotopsi mayat Min-sung dan mengatakan pada Sok-yung kalau kematian dari Min-sung karena serangan jantung. Namun Sok-yung pun sudah tahu akan hal itu karena ada seorang pria bernama Tae-pyung yang dapat melihat kematian dari seseorang. 그럼 수고 많으셨습니다. Sementara itu, Jo-young pergi ke rumah Tae-pyung untuk meminta bantuan. Mungkin saja dengan menemukan Minji lebih cepat, maka Jo-young dapat mencegah kematiannya. Namun Tae-pyung merasa ragu akan hal itu, karena apa yang dilihatnya tidak pernah salah, dan nasib dari seseorang tidak akan bisa diubah. Tapi Jo-young memaksa pada Tae-pyung untuk membantunya, karena hanya Tae-pyung yang dapat menemukannya. Dan Jo-young pun akan berusaha untuk menolong Minji. Tae-pyung yang kasihan akhirnya mau membantu Jo-young, dan langsung melihat foto dari Minji. Tae-pyung berusaha untuk mengingat di mana tempat Minji berada. Dan tepat jam 12 malam mereka pun akan menemukan Minji dalam keadaan tidak bernyawa. Tae-pyung mengatakan mendengar suara kereta di dekat pabrik itu, sehingga mereka pun langsung pergi mencarinya. Sedangkan Kang Jae berhasil menemukan mobilnya. Dan di mobil itu Kang Jae menemukan alat yang digunakan untuk menggali tanah. Kang Jae pun berhasil menangkap pemilik mobilnya, dan Kang Jae bertanya di mana anak itu dikubur. Namun ternyata orang itu tidak tahu apapun, sehingga Kang Jae menelepon Dongwo dan mengatakan bukan dia tersangkanya, dan ponsel yang ada di peti ternyata milik orang itu. Di lain sisi, Tae-pyung dan Jo-young telah sampai di tempat Minji berada. Namun karena pabrik ini sangat luas, mereka pun tidak akan mudah untuk menemukan Minji. Nona Lee yang tahu kalau Tae-pyung membantu polisi merasa kecewa dan meminta pada Pak Baik untuk mencegahnya karena takutnya semua orang akan tahu dengan kemampuan dari Tae-pyung. Pak Baik mengatakan jika ingin mencegahnya, maka Nona Lee harus mengikat Tae-pyung. Mereka pun masih berusaha untuk mencari Minji dan tak lama bantuan pun datang bersama dengan para wartawan. Dan sampai sekarang Jeon-hae belum tahu kalau korban itu adalah anaknya karena Jeon-hae pun malah sibuk dengan berita tersebut. Bahkan dia pun sangat marah karena TV yang lain lebih dulu mendapatkan berita terbaru. Jo-young berhasil menemukan sepatu milik Minji, sedangkan Tae-pyung berhasil menemukan tempat Minji dikubur, sehingga mereka pun langsung menggalinya. Dan akhirnya mereka pun berhasil menemukan Minji dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dan Jo-young pun berusaha untuk menolong Minji dengan melakukan RJV. Di lain tempat, Jeon-hae mendapat telepon dari Pak Nam. Dan Jeon-hae tidak menyangka kalau Pak Nam akan meneleponnya. Itu karena mereka memiliki hubungan yang buruk di masa lalu. Dan dengan berat hati, Pak Nam mengatakan kalau korbannya adalah putrimu. Tentu saja Jeon-hae pun sangat terkejut. Pak Nam juga mengatakan kalau istrimu berusaha untuk menelepon, namun kamu malah mengabaikannya. Dengan cepat, Jeon-hae pun langsung melihat ponselnya. Dan sekarang dia pun baru sadar kalau korban itu adalah anaknya. Tentu Jeon-hae merasa sangat menyesal karena telah mengabaikan telepon dari istrinya. Sementara itu, Jo-young masih berusaha untuk menolong Minji. Dan Yinji pun yang melihat ibu dari Minji merasa sangat sedih. Sedangkan Tae-pyung tidak dapat melakukan apapun dan hanya diam saja.
Dan ya, tanpa diduga ternyata Minji masih hidup. Tentu hal itu membuat Taepyeong sangat terkejut dan mengatakan kalau ini sebuah keajaiban. Ibunya pun merasa sangat amat senang karena anaknya masih hidup. Dan dari sini Taepyeong mulai percaya bahwa takdir dapat diubah dengan kita berusaha. Kemudian Jo-young melihat di dekat sepatu milik Minji. Ada jejak sepatu dari pelaku. Dan hal itu membuat mereka merasa heran kenapa si pelaku sengaja meninggalkan jejaknya. Sok-yun beranggapan mungkin saja si pelaku mengejek mereka tidak akan bisa menangkapnya. Dan Sok-yun pun memberikan pujian kepada Taepyeong karena memiliki kemampuan yang sangat luar biasa yang dapat menolong orang lain. Ya. Di tempat lain, Jeonhae berterima kasih pada Pak Nam dan juga Dongwo di mana telah menyelamatkan anaknya. Itu karena korban dari Jo Pil-do belum pernah ada yang selamat dan ini sebuah keajaiban. Pak Nam lalu ingat tentang korban ketujuh dari Jo Pil-do yang berhasil selamat. Namun dia pun dihabisi saat sedang dirawat di rumah sakit. Itu artinya mereka harus lebih waspada. Kemungkinan besar pelakunya pun akan datang ke rumah sakit. Hal itu membuat Jeonhae kembali teringat saat masih menjadi seorang wartawan dan sedang meliput korban dari Jo Pil-do yang berhasil selamat. Namun ternyata Jeonhae malah membuat kesalahan yang sangat fatal. Karena tindakannya itu membuat Jo Pil-do mengetahui tentang korbannya ada di mana. Alhasil besok malamnya Jo Pil-do datang ke rumah sakit dan langsung menghabisi korbannya. Apa? Hal itu membuat ayah korban menyalahkan polisi karena tidak menjaga anaknya. Dan Jeonhae pun menyadari kalau itu adalah salahnya. Dan karena tidak ingin hal itu kembali terjadi, Jeonhae pun langsung pergi untuk melepas nama anaknya. Untuk mencegah agar si pelaku tidak datang ke rumah sakit. Sementara itu, Jo-young mengantarkan Taepyeong pulang ke rumahnya. Jo-young mengatakan kalau Taepyeong memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, sehingga dia pun mengajak Taepyeong untuk bergabung dengannya. Namun Taepyeong pun akan memikirkannya lebih dulu. Pagi harinya Jeonhae bertemu dengan Jo-young. Di sini Jeonhae memberikan artikelnya 20 tahun yang lalu tentang korban Jo Pil-do yang berhasil selamat. Namun tanpa disengaja Jeonhae malah membuat kesalahan yang membuat korban meninggal oleh Jo Pil-do. Dan hal itu membuat Jo-young kembali teringat akan masa lalunya, di mana Jeonhae membuat berita tentang meninggalnya ayah Jo-young akibat ulah Jo Pil-do. Namun Jeonhae pun malah mengarang berita itu sehingga membuat Pak Nam sangat marah. 준영아, Dan Jeonhae merasa kalau pelaku yang berniat untuk menghabisi anaknya adalah ayah dari si korban bernama Hong Jung. Alasannya agar Jeonhae dapat merasakan sakit yang sama saat anaknya meninggal. Ditambah lagi anak Hong Jung diculik setelah membeli kue ulang tahun untuk ibunya. Dan hal itu sama dengan Minji. Oleh karena itu Jeonhae sangat yakin kalau pelakunya adalah Hong Jung. 범인은 7번째 피해자 아버지. Kemudian mereka pun mulai mencari Hong Jung ke rumahnya. Namun ternyata rumahnya sudah kosong sejak lama. Dan untungnya Jo-young mendapat petunjuk di mana Hong Jung sekarang ini. Setelah istrinya meninggal akibat frustasi karena anaknya meninggal, sekarang Hong Jung pun dirawat di rumah sakit. Namun ternyata Hong Jung telah meninggal tadi pagi. Jo-young lalu menelepon Dongwo untuk mengatakan kalau Hong Jung bukanlah pelakunya. Dikarenakan tadi pagi Hong Jung telah meninggal akibat sakit. Sementara itu Taepyeong berniat untuk pergi. Namun ternyata Nona Lee malah mengunci pintunya menggunakan rantai dan mengatakan kalau ini perintah dari Pak Baik. Namun ketika Nona Lee pergi, Taepyeong tidak kehabisan akal. Dia mengatakan ingin pergi ke toilet sekarang juga. Dan karena kasihan, Nona Lee pun malah membuka kuncinya. 너무 급하네. Taepyeong sangat kesal karena Pak Baik malah mengunci kamarnya. Namun Pak Baik melakukannya demi kebaikan Taepyeong. Bahkan Pak Baik mengancam jika Taepyeong bergabung dengan polisi, maka hubungan mereka pun akan sampai di sini. Taepyeong mengatakan hanya ingin tahu kenapa kematian dari Minji bisa berubah. Dan Taepyeong kembali teringat akan masa lalunya. Ternyata anak kecil yang ada dalam mimpinya adalah temannya. Dan Taepyeong mengatakan kamu akan meninggal karena bundir. 그럼 너도 알게 될 거야. 언제든. Oleh karena itu, Taepyeong sangat takut akan kehilangan seseorang yang paling berharga dalam hidupnya.
Oleh karena itu, Taepyung sengaja menjauhi kedua orang tuanya. Dan Taepyung pun pergi ke rumah Pak Baik karena merasa tertekan setiap hari melihat kematian dari orang-orang yang dekat dengannya. Dan semenjak saat itu Pak Baik mengurus Taepyung sampai sekarang. Taepyung memohon pada Pak Baik untuk mengizinkannya pergi bertemu dengan Joyung karena setiap dekat dengannya Taepyung merasa seperti orang lain dan ingin tahu kenapa Taepyung tidak bisa melihat masa depan dari Joyung. 도와주세요. Singkat waktu, malam pun datang. Nona Lee mengatakan ada korban ketujuh dari Jovildo yang berhasil selamat. Meskipun pada akhirnya dia pun meninggal saat di rumah sakit. Dan karena penasaran, Taepyung melihat foto dari si korban. Dan ya, di sini Taepyung dapat melihat dengan jelas wajah dari pelakunya. Oleh karena itu, Taepyung ingin kembali melihat foto dari Minji untuk melihat masa depannya. Karena Taepyung takut jika pelakunya akan melakukan hal yang sama. Dan jika benar itu artinya sekarang Minji dalam bahaya. 미진이 사진을 다시 봐야겠어요. 미진이가 안전한지 확인해봐야겠어요. Sementara itu, Joyung kembali teringat pada ayahnya yang telah meninggal. Namun Joyung pun tak sengaja malah menjatuhkan fotonya. Dan untungnya Dokyung berhasil menangkapnya dan langsung memberikan foto itu pada Joyung. Kemudian Dokyung mengatakan kalau dia merasa sangat senang karena Joyung berhasil menyelamatkan Minji. Karena jika Minji tidak tertolong, maka Dokyung pun akan kembali melakukan otopsi. Sementara itu, Taepyung datang ke kantor polisi untuk bertemu dengan Joyung. Namun tentu saja Joyung pun tidak ada di sana. Tak lama Pak Nam datang, dan Taepyung pun sangat terkejut melihat masa depan dari Pak Nam. 누구야? 아, 예. Dongwo lalu menjelaskan tentang kemampuan yang dimiliki oleh Taepyung. Namun tentu saja Pak Nam tidak percaya akan hal itu. Dan sangat marah pada Dongwo karena anggotanya malah percaya pada Taepyung. Dongwo mengatakan awalnya dia pun tidak percaya. Tapi ketika melihatnya Dongwo mulai percaya. Karena Taepyung bisa tahu di mana Minji berada. Bahkan dia pun tahu di peti itu ada ponselnya. Namun Pak Nam memiliki pandangan lain. Mungkin saja Taepyung adalah pelakunya atau kaki tangan dari si pelaku. 제 자신 공범일까라는 생각은 안 해봤냐고! Di sini Bongso meminta pada Taepyung untuk melihat masa depannya. Namun Taepyung tidak berani untuk mengatakannya. Karena mereka semua akan meninggal dengan sangat mengerikan di tempat yang sama. Tak lama Dongwo pun keluar dengan wajah yang kesal. Dan Bongso pun lalu memberikan foto dari Minji. Dan ya, Taepyung pun sangat amat terkejut. Karena ternyata benar saja pelakunya akan datang ke rumah sakit untuk menghabisi Minji. Dan tanpa diduga ternyata pelakunya adalah Dokyung yang sekarang sedang bersama dengan Joyung. Dan entah apa maksudnya Dokyung mengatakan, jika kamu melihat ini maka kamu akan tahu alasannya. Seolah-olah Dokyung tahu kalau Taepyung akan melihatnya. Dan Taepyung semakin terkejut karena yang ada dalam mimpinya adalah Dokyung, yaitu teman masa kecilnya. Di mana Taepyung sempat mengatakan kalau Dokyung akan meninggal karena bundir. Dan Minji akan meninggal pada pukul 19.00. Namun Taepyung tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Sehingga Taepyung meminta pada Dongwo untuk memastikan apakah Minji baik-baik saja. Taepyung juga mengatakan kalau dia tahu siapa pelakunya. Namun justru hal itu membuat Dongwo semakin curiga kalau Taepyung kaki tangan dari si pelaku. 아는 사람은 맞다 이거죠. Dokyung lalu bertanya kenapa kamu bisa tahu kalau Minji ada di peti itu. Tanpa rasa curiga sedikit pun Joyung mengatakan, ada seorang pria bernama Taepyung yang bisa melihat masa depan orang lain hanya dengan menatap matanya. Mendengar hal itu, Dokyung pun hanya tersenyum. Tak lama Bongso menelepon dan meminta pada Joyung untuk datang ke kantor sekarang juga. Itu karena sekarang Taepyung ada di sini dan dia mengatakan masa depan dari Minji akan berubah. Dokyung pun yang mendengarnya sangat terkejut. Dan tanpa lama-lama Joyung pun langsung pergi. 아는 사람은 맞다 이거죠. Taepyung meminta pada Dongwo untuk menelepon rumah sakit untuk memastikan keadaan dari Minji. Awalnya Dongwo merasa ragu karena Pak Nam melihatnya. Namun Dongwo pun tetap menelepon rumah sakit untuk memastikan keadaan Minji.
여보세요? 아, 예. Dan iya, ternyata Minji baik-baik saja. Namun sekarang Minji sering mengalami kejang. Hal itu membuat kedua orang tuanya merasa khawatir. Dan Dongwo meminta pada ibu Minji untuk mengabarinya jika terjadi sesuatu. Dongwo pun lalu meminta pada Taepyeong untuk ikut dengannya, karena ada hal yang ingin Dongwo tanyakan. 미진 사건과 관련해서 정식으로 몇 가지 물어. Taepyeong mengatakan 20 tahun yang lalu, dirinya pergi ke panti asuhan harapan bersama Pak Baik. Dan di sanalah Taepyeong pertama kali bertemu dengan Dokyung. Mendengar panti asuhan itu membuat Pak Nam sangat terkejut. Namun sekarang panti asuhan itu sudah ditutup. Dan semenjak saat itu Taepyeong terus mencari Dokyung. Karena dalam kematian Dokyung dirinya ada di sana. Di mana Dokyung akan mati karena bundir saat dikepung oleh polisi. Dan Taepyeong akan menjadi sandranya. Namun tentu saja Dongwo tidak percaya. Dan meminta pada Taepyeong untuk membuktikannya. Agar Dongwo percaya kalau Taepyeong dapat melihat kematian. 그렇게 하시죠. Tak lama Jo-young datang dan bertanya apa yang terjadi. Kang Jim mengatakan kalau Dongwo berniat untuk menguji kemampuan dari Taepyeong. Karena bisa saja Taepyeong kaki tangan dari si pelaku. Dan Dongwo hanya ingin memastikannya saja. Kemudian Yo-jung mulai menguji Taepyeong dengan memberikan foto dari para korban kasus pembunuhan. Yang pertama korban ditemukan di Sungai Han. Di mana korban meninggal akibat dihajar menggunakan sebuah benda tumpul. Lalu dia dibuang ke sungai dan jantungnya pecah. 망치로 머리를 맞긴 했지만 맞아요. Dan tentu saja Taepyeong dapat melihat dengan jelas bagaimana pria itu meninggal. Kemudian korban kedua seorang wanita, di mana wanita itu dicekik sampai mati menggunakan tali warna jingga. Kemudian korban ketiga, di mana wanita itu menerima KDRT dari suaminya tanpa henti, yang membuatnya sangat kesakitan sampai akhirnya meninggal. Dan tentu saja hal itu membuat mereka sangat terkejut, karena Taepyeong dapat menjawab semuanya dengan benar. Taepyeong lalu mengatakan kalau foto yang pada saat itu Yo-jung berikan adalah foto ibunya, di mana ibunya meninggal dengan tenang tidak lama setelah melahirkan Yo-jung. Tentu hal itu membuat Yo-jung merasa sangat sedih, termasuk Pak Nam yang waktu itu ada di sana. 여보. Namun tetap saja meskipun Pak Nam mengetahui kalau Taepyeong dapat melihat masa depan, Pak Nam tidak mengizinkan Taepyeong untuk bergabung dengan mereka. Akan tetapi meskipun begitu, Taepyeong tetap akan membantu Yo-jung untuk menolong Minji. Sementara Pak Nam masih memikirkan perkataan dari Taepyeong, kalau Taepyeong pernah tinggal di panti asuhan harapan. Kemudian scene flashback 20 tahun yang lalu, di mana polisi berhasil menangkap Jo Pil-do. Dan polisi melakukan reka adegan saat Jo Pil-do menghabisi salah satu korbannya. Dan ternyata Dokyung adalah anaknya Jo Pil-do. Dan semenjak saat itu Dokyung tinggal di panti asuhan harapan bersama dengan Yo-jung. Namun Pak Nam tidak suka melihat Yo-jung dekat dengan Dokyung. Dan pada tahun 2004 panti asuhan itu terbakar yang akhirnya ditutup. Dan untungnya tidak ada korban jiwa. Namun Pak Nam mengira kalau Dokyung telah meninggal karena gantung diri. Malam harinya, Jo-young berjaga di rumah sakit takutnya pelaku akan datang. Namun setelah pukul 19.00 pelaku tak kunjung datang. Sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi. Akan tetapi mereka pun harus tetap waspada. Karena Taepyeong pun tidak tahu kapan pelakunya akan datang. Namun yang jelas pelakunya akan datang pukul 19.00. Dan ternyata Dokyung sedang mengawasi tempat Minji dirawat. Dokyung mencoba untuk mendekat namun polisi melarangnya. Karena dari jam 6 sampai jam 8 malam tidak ada yang boleh melewati tempat ini. Tentu hal itu membuat Dokyung semakin yakin kalau Taepyeong sudah tahu semuanya. Tak lama Jeonhae pun keluar dan bertemu dengan Dokyung. 절대 안 됩니다. Sementara itu Taepyeong menyuruh seseorang untuk membuat sketsa wajah dari Dokyung. Dan ternyata sketsa itu sama persis dengan wajah dari Dokyung. Tak lama Taepyeong mendapat telepon dari seseorang. Awalnya Taepyeong pun tidak tahu itu siapa. Namun ternyata Taepyeong baru sadar kalau itu adalah Dokyung. Bahkan Dokyung tahu kalau Taepyeong sudah membuat sketsa wajahnya. Tentu saja hal itu membuat Taepyeong sangat terkejut dan mengira kalau Dokyung sedang mengawasinya. Dan tak apa maksudnya Dokyung mengatakan kalau dia hanya ingin melihat kebenaran dengan kemampuan yang dimiliki oleh Taepyeong. 실을 보는 거 기대해.
Pagi harinya Sokyun menelepon Jo-young untuk mengatakan kalau DNA yang ada di tempat kejadian sama dengan DNA milik Jo Pil-do. Bahkan jejak sepatunya pun sama dengan Jo Pil-do. Tentu hal itu membuat Jo-young merasa heran karena sekarang ini Jo Pil-do sedang dipenjara. Sokyun lalu mengatakan pada malam Minji diculik, Jo Pil-do pergi ke rumah sakit dan pihak penjara pun mengizinkannya untuk pergi. Karena penasaran, Jo-young akan pergi bertemu dengan Jo Pil-do dan Tae-pyung yang baru datang akan ikut dengan Jo-young. Bahkan Pak Nam tidak percaya kalau Jo Pil-do yang telah melakukannya. Namun ketika sampai, banyak orang yang berdemo di depan penjara agar Jo Pil-do dihukum mati. Sementara itu di rumah sakit, Jeon-hae mengirim pesan pada istrinya untuk mengambilkan dompetnya yang tertinggal. Namun saat ditelepon lagi-lagi, Jeon-hae malah mengabaikannya dan kembali melanjutkan bicara dengan temannya. Sehingga istrinya meminta pada polisi untuk menjaga anaknya sebentar. Dan ya, hal itu dimanfaatkan oleh Do-kyung untuk melakukan aksinya yang sangat mengedankan. Dan Minji pun yang melihatnya hanya terdiam, karena mengira kalau Do-kyung adalah dokter. Sementara itu mereka pun bertemu dengan Jo Pil-do. Dan Tae-pyung yang melihatnya tentu saja sangat terkejut, karena orang ini bukanlah pelakunya. Itu karena Tae-pyung melihat sendiri wajah dari si pelaku yang telah menghabisi korbannya di rumah sakit. Itu artinya Jo Pil-do bukanlah pelakunya. Dengan perasaan yang sedih, Jo Pil-do mengatakan kalau dia bukan pelakunya. Namun Jo-young pun tidak percaya, karena ayahnya meninggal saat menangkap Jo Pil-do. Tentu hal itu membuat Jo Pil-do sangat terkejut, dan kembali teringat saat pertama kali bertemu dengan Jo-young. 우리 아빠 왜 죽였어요? 미안하다. Kemudian Jo-young menunjukkan foto para korban yang telah Jo Pil-do habisi. Dan entah apa yang terjadi, hal itu membuat Jo Pil-do sangat kesal dan mengakui semua perbuatannya. Namun ternyata hal itu membuat Jo-young merasa heran. Itu karena apa yang dikatakan oleh Jo Pil-do sama persis dengan surat yang ditulisnya 20 tahun yang lalu. Namun Jo-young belum sempat menunjukkan foto dari Minji pada Jo Pil-do, sehingga Jo-young tidak tahu apakah pelakunya Jo Pil-do atau orang lain. Tae-pyung lalu mengatakan kalau Jo Pil-do bukanlah pelaku yang telah membunuh para gadis itu, karena Tae-pyung melihat sendiri wajah dari pelakunya. Itu artinya selama 20 tahun Jo Pil-do telah difitnah dan dikurung secara tidak adil. Tae-pyung lalu kembali melihat foto dari Minji. Dan ternyata kematian dari Minji akan berubah, di mana sebelumnya Do-kyung akan menghabisi Minji pada pukul 19. Namun sekarang Do-kyung akan melakukannya pada pukul 16. Dan iya, ternyata benar saja Do-kyung berhasil menghabisi Minji dengan sangat mudah. Jo-young langsung menelepon penjaga dan menyuruh untuk melihat Minji sekarang juga. Dan iya, tentu hal itu membuat ibunya sangat terkejut melihat Minji telah meninggal. Itu semua karena ulah dari Jeon-hae yang lagi-lagi malah mengabaikan telepon dari istrinya. Dan penjaga mengatakan pada Jo-young kalau Minji telah meninggal. Alhasil mereka pun langsung pergi ke rumah sakit. Kemudian Jo-young menyuruh untuk menutup rumah sakitnya, karena mungkin saja pelakunya masih ada di sana. Dan Tae-pyung pun menyebutkan ciri-cirinya, di mana si pelaku memakai sepatu putih dan terdapat bekas luka di tangan kirinya. Do-kyung pun yang tahu akan hal itu langsung pergi menggunakan tangga. Dan untuk yang kedua kalinya, Jeon-hae pun merasa sangat bersalah. Sementara itu, Tae-pyung menunjukkan sketsa wajah dari pelakunya. Dan tentu hal itu membuat Jo-young sangat terkejut karena dia kenal dengannya, di mana pria ini adalah dokter forensik yang bernama Do-kyung. Di tempat lain, Dongwo mengatakan pada Pak Nam kalau Minji telah meninggal. Dan sebelumnya Tae-pyung telah melihat kematian dari Minji akan berubah. Dan sekarang mereka pun telah menutup rumah sakitnya, karena mungkin saja pelakunya masih ada di sana. Dan Tae-pyung telah membuat gambar wajah dari pelakunya. Do-kyung berjalan dengan santai dan melihat Jeon-hae yang sangat marah pada polisi, karena tidak bisa menjaga anaknya dengan baik. Tak lama Do-kyung pun mendapat telepon dari Jo-young. Di sini Jo-young bertanya di mana kamu. Dengan santainya Do-kyung mengatakan ada di rumah sakit, yaitu di lantai 3 tempat Minji meninggal. Dan Do-kyung merasa sangat senang melihat Jeon-hae sangat menderita.
왔어요? Tanpa rasa takut sedikit pun, Dokyung lebih dulu menyapa Joyung. Dan mereka melihat kalau Dokyung telah mengganti sepatunya. Karena sebelumnya Taepyeong melihat kalau Dokyung menggunakan sepatu putih. Dan sekarang Taepyeong pun dapat melihat dengan jelas masa depan dari Dokyung. Ternyata benar saja Taepyeong akan disandera oleh Dokyung saat dikepung oleh polisi. Namun di sini wajah dari Dokyung terdapat luka bakar. Itu artinya kejadian ini tidak akan terjadi sekarang. Dan lagi-lagi Dokyung mengatakan, cobalah kehilangan seseorang yang kamu anggap paling berharga, maka kamu akan tahu. Dan ternyata orang itu adalah Joyung. Hingga akhirnya Dokyung pun terjun bebas. Dan hal itu membuat Taepyeong berpikir kalau Joyung akan mati karenanya. Hal itu juga sekaligus membuat Taepyeong dapat ingat dengan masa lalunya. Kemudian Shin pun flashback ke masa lalu, di mana saat Pak Nam dan ayah Joyung mengejar Jo Pildo. Namun dalam pengejaran itu tanpa disengaja, Jo Pildo membuat ayah Joyung terjatuh. Dan tentu hal itu membuat Pak Nam sangat marah. Kemudian polisi melakukan reka adegan atas korban yang telah Jo Pildo habisi. Namun di sini Jo Pildo merasa tertekan dan mengatakan kalau dia tidak pernah melakukannya. Bahkan anaknya yaitu Dokyung merasa tidak mungkin kalau ayahnya telah melakukan itu semua. Akan tetapi Pak Nam tidak percaya dan memaksa pada Jo Pildo untuk melakukan reka adegan tersebut. Dokyung melihat ayahnya meminta maaf pada Joyung dan merasa sedih karena ayahnya tidak sengaja telah membunuh ayahnya Joyung. Namun saat keluar, Jeonhae yang tahu kalau Dokyung anaknya Jo Pildo langsung memfotonya. Dan hal itu membuat wartawan yang lain ikut datang. Bahkan para warga sangat marah dengan perbuatan dari Jo Pildo dan melampiaskan amarah mereka pada Dokyung dan juga ibunya. Di sini Dokyung berusaha untuk membela keluarganya. Namun hal itu membuat mereka semakin marah. Dan lagi-lagi ternyata Jeonhae ada di situ. Karena tidak tahan lagi, Dokyung bersama ibunya memutuskan untuk pergi sejauh mungkin. Ibunya memberikan bekal makanan dan meminta para Dokyung untuk menunggu sebentar. Namun setelah lama menunggu, ibunya pun tak kunjung datang, sehingga Dokyung pergi untuk mencarinya. Dan tanpa diduga ternyata dengan teganya, ibunya pun malah meninggalkan Dokyung. Semenjak saat itu, Dokyung dibawa ke panti asuhan harapan dan bekerja sebagai pengantar koran. Dan sepertinya Dokyung pun mulai melupakan semuanya karena dia sangat menikmati bekerja sebagai pengantar koran. Meskipun di koran itu membahas tentang ayahnya yang akan dihukum mati. Sebenarnya Dokyung adalah anak yang baik dan juga rajin. Bahkan biarawati merasa sangat sedih melihat Dokyung dan menyuruh Dokyung untuk tinggal di rumahnya. Karena mulai hari ini Joyung akan tinggal di panti asuhan harapan. Namun Dokyung menolaknya dan tetap akan di sini. Dan lagi-lagi si Jeonhae ada di sana untuk membuat berita. Namun Dokyung langsung mengambil kameranya lalu menghancurkannya. Dokyung sangat kesal karena kemanapun dia pergi Jeonhae selalu ada. Jeonhae lalu mengatakan kalau ayahmu telah menghabisi 7 gadis dan juga telah membunuh seorang polisi. Dan sekarang anaknya tinggal di panti asuhan bersamamu. Joyung yang tidak tahu apapun menghampiri Dokyung untuk berterima kasih. Dan semenjak saat itu mereka pun mulai dekat. Besok harinya Pak Baik datang bersama Taepyeong. Karena ternyata Pak Baik pemilik panti asuhan ini. Dan biarawati ini tahu kalau Taepyeong bisa melihat kematian sama seperti Pak Baik. Kemudian Taepyeong melihat Joyung sedang bersama dengan Dokyung. Tak lama Pak Nam pun datang. Dan tentu dia tidak suka melihat Joyung dekat dengan Dokyung. Kemudian mereka yang tahu kalau Taepyeong dapat melihat masa depan memaksa Taepyeong untuk melihat kematian dari Dokyung. Dan tentu Dokyung pun akan mati karena bundir. Namun Taepyeong tidak mengatakan pada Dokyung bagaimana hal itu akan terjadi. Kemudian Shin pun kembali ke masa sekarang. Di sini Taepyeong merasa kalau kemampuannya sebagai kutukan. Kemudian Joyung melihat luka di tangan Dokyung dan langsung menangkapnya karena telah membunuh Minji. Namun Dokyung pun tetap tenang dan melihat ke arah Taepyeong dengan sinis. Tentu hal itu membuat Taepyeong sangat kesal. Dongwo memberikan gambar Dokyung pada Pak Nam dan menjelaskan semuanya. Pak Nam meminta para Dongwo jangan sampai media tahu sebelum mereka memastikan kalau Dokyung adalah pelakunya.
Dan untuk sementara waktu Dokyung akan diamankan untuk diambil DNA-nya untuk memastikan apakah Dokyung pelakunya atau bukan. Kemudian Pak Nam ingin bicara dengan Taepyeong dan meminta pada Jo-young untuk menunggu di luar. Pak Nam bertanya kenapa Taepyeong sangat marah pada Dokyung. Namun Taepyeong hanya diam saja sambil melihat ke arah Pak Nam. Dan ya, ternyata Pak Nam akan meninggal karena bom yang meledak. Namun Taepyeong tidak mengatakan hal itu pada Pak Nam. Dan Taepyeong merasa kesal karena sebelumnya Pak Nam tidak percaya padanya. Andaikan saja dari awal Pak Nam percaya padanya, maka Minji tidak akan meninggal. Pak Nam mengatakan tidak mungkin menangkap Dokyung tanpa adanya bukti. Apalagi Dokyung seorang dokter forensik. Taepyeong lalu mengatakan di jarinya Minji terdapat DNA milik Dokyung. Bahkan sebelum meninggal Minji berusaha untuk melihat siapa pelakunya. Oleh karena itu Taepyeong bisa tahu kalau pelakunya adalah Dokyung. Sementara itu badan forensik mengambil sampel DNA milik Dokyung. Jo-young mengatakan kalau Taepyeong melihat masa depan dari Dokyung yang akan meninggal dikepung oleh polisi. Namun hal itu tidak akan pernah terjadi. Karena mulai hari ini Jo-young akan menahan Dokyung. Namun Dokyung pun yang mendengarnya hanya tersenyum. Di lain tempat ternyata Pak Baek sudah tahu kalau semua ini akan terjadi. Namun Pak Baek hanya diam saja karena Taepyeong tidak bisa merubah takdir. Bahkan Pak Baek mengatakan alasan Taepyeong tidak bisa melihat masa depan dari Jo-young karena dia akan meninggal diakibatkan oleh Taepyeong. Di mana dulunya Pak Baek tidak bisa melihat kematian dari tunangannya. Dan ternyata pacarnya meninggal akibat ulah Pak Baek karena mobilnya mengalami kecelakaan. 너 때문에 죽게 될 거야. Sementara itu, Jo-young bersama timnya pergi ke rumah Dokyung untuk mencari barang bukti dan mengumpulkan barang yang dianggap mencurigakan. Di lain tempat, Nona Lee mengatakan, jika Dokyung ditangkap tanpa adanya surat perintah, maka dalam waktu 12 jam Dokyung akan bebas. Alhasil Taepyeong menyuruh pada Nona Lee untuk mencari tahu siapa Dokyung. Sementara itu, Pak Nam mulai bertanya tentang masa lalu dari Dokyung. Dan Dokyung mengakui kalau dia pernah tinggal di panti asuhan harapan. Namun Pak Nam belum tahu kalau Dokyung anaknya Jo Pil-do, dikarenakan dia telah mengganti namanya. Sementara itu, Jo-young bertemu dengan Yenji di kantornya, di mana dia ingin melihat berkas termasuk foto dari anaknya Jo Pil-do 20 tahun yang lalu. Dan saat melihat fotonya, Jo-young merasa terkejut, karena anak yang telah menolongnya adalah Yunwo alias Dokyung. Jo-young belum tahu kalau Dokyung adalah Yunwo. Namun Pak Nam merasa kalau Dokyung adalah Yunwo, anak dari Jo Pil-do. Dan jika benar itu artinya Dokyung kenal pada Pak Nam. Namun yang membuat Pak Nam merasa aneh, sidik jari dari mereka berbeda. Sementara itu Nona Lee merasa heran kenapa Taepyeong malah mencari berkas tentang Yunwo. Taepyeong mengatakan kalau Yunwo dan juga Dokyung adalah orang yang sama. Karena ternyata sebelumnya Pak Baek mengatakan kalau Dokyung adalah Yunwo, anak dari Jo Pil-do. Dia sengaja mengganti namanya untuk melupakan semua tentang masa lalunya. Namun tetap saja Dokyung pun tidak bisa terlepas dari takdirnya, yaitu meninggal karena bundir. Dan Jo-young merasa kesal karena Pak Nam tidak pernah mengatakan kalau anak itu adalah Yunwo. Kemudian Jo-young mulai melakukan interogasi pada Dokyung sambil menunjukkan foto dari Yunwo. Di sini Jo-young bertanya tentang hubungan Dokyung dengan Yunwo, karena pada saat itu Jo-young ada di panti asuhan yang sama meskipun hanya sebentar. Namun Dokyung pun hanya diam saja sambil tersenyum. Lalu dia pun mengatakan ingin pergi ke toilet. Kemudian Pak Nam pun masuk dan menukar gelas bekas Dokyung dengan yang baru. Sementara itu Jo-young mendapat telepon dari Sokyun, di mana Sokyun mengatakan DNA yang ada pada Minji ternyata milik Jo Pil-do. Tentu saja hal itu membuat Jo-young sangat terkejut, dan Sokyun merasa kalau buktinya telah dipalsukan. Tak lama Kang Jae datang dan mengatakan kalau jaksa menolak untuk menahan Dokyung dikarenakan tidak adanya bukti, dan dengan terpaksa mereka pun harus melepaskan Dokyung. Ternyata Taepyeong sudah menunggu Dokyung karena dia tahu kalau Dokyung akan bebas. Dan di sini Taepyeong memanggil Dokyung dengan nama Yunwo. Dokyung pun sedikit terkejut dan mengatakan kalau kematianku pasti sangat kuat sehingga kamu pun mau melihatnya lagi. Sementara itu Jo-young bertanya pada Pak Nam, apakah benar Jo Pil-do yang telah menghabisi ketujuh gadis itu?
Panam menjawab mayat ketujuh dari gadis itu ada di tempat kerja Jopildo. Joyung pun kembali bertanya apakah di mayat para korban itu ada DNA milik Jopildo. Panam sangat kesal dan mengatakan sampai kapanpun Jopildo adalah pelakunya, karena dialah yang telah membunuh ayahmu. Joyung pun lalu menunjukkan hasil DNA dari Minji, yang ternyata terdapat DNA milik Jopildo. Tentu saja hal itu membuat Pak Nam sangat terkejut. Sementara itu, Dokyung mengajak Taepyung ke rumahnya, dan Dokyung bertanya bagaimana kamu tahu nama Yunwo. Taepyung mengatakan ada seorang pria yang mengenalmu sejak kamu masih kecil. Dokyung lalu mengatakan tujuannya melakukan ini semua bukan untuk balas dendam, tapi Dokyung hanya ingin Joyung. Tentu saja hal itu membuat Taepyung sangat kesal, dan mengancam akan membunuh Dokyung jika berani mendekati Joyung. Namun Dokyung tidak takut, dan mengatakan akankah aku mati bunuh atau dibunuh olehmu. Sementara itu dari upacara pemakaman dari Minji, Jonhae mendapat telepon dari Hanyu, di mana Hanyu mengatakan DNA yang ada pada Minji ternyata milik Jopildo. Tak lama istrinya pun datang dan langsung merebut ponselnya. Alhasil dia pun tahu kalau Jopildo adalah pelakunya, dan sekarang Jopildo ada di rumah sakit. Sementara itu Panam berniat untuk bertemu dengan Jopildo. Namun petugas mengatakan kalau Jopildo dibawa ke rumah sakit dikarenakan kondisinya semakin memburuk. Alhasil Panam meminta izin untuk masuk ke tempat Jopildo ditahan. Dan ternyata Panam mengambil DNA milik Jopildo. Kemudian Panam menyerahkannya untuk dilakukan tes. Namun saat akan pulang Panam bertemu dengan Joyung. Ternyata Joyung tahu kalau Panam mengambil gelas bekas Dokyung dan bertanya alasan dari Panam melakukan tes DNA. Dengan terpaksa Panam mengatakan kalau Dokyung adalah Yunwo, anak dari Jopildo. Dan tanpa diduga ternyata Panam yang telah memalsukan kalau Jopildo adalah pelaku yang telah menghabisi para gadis itu. Karena pada saat itu semua orang sangat yakin kalau Jopildo adalah pelakunya. Ditambah lagi ayah Joyung meninggal akibat ulah dari Jopildo. Alhasil Panam pun memanfaatkan hal itu untuk memalsukan kalau Jopildo adalah pelakunya, meskipun hasil DNA-nya tidaklah sama. Alasannya karena Panam merasa sangat kesal karena ayah dari Joyung meninggal akibat ulah dari Jopildo. Dan Panam mengakui kalau ini semua adalah salahnya. Dan sekarang sudah jelas alasan dari Dokyung menghabisi Minji, itu karena merasa sakit hati pada Jonhae. Karena sejak kecil Dokyung merasa terganggu oleh Jonhae, yang telah membuat berita palsu tentang ayahnya. Seolah-olah kalau ayahnya orang yang sangat jahat, padahal faktanya Jopildo hanyalah korban. Dan Taepyung pun baru tahu kalau Joyung pernah tinggal di panti asuhan yang sama. Hal itu semakin membuktikan kalau Dokyung suka kepada Joyung. Atau mungkin juga Dokyung hanya ingin menebus kesalahan yang telah dibuat oleh ayahnya, karena tanpa disengaja telah membunuh ayahnya Joyung. Kemudian Joyung bersama Taepyung pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Jopildo. Taepyung pun mengatakan kalau dokter yang tadi akan ada di samping Jopildo saat dia mati, di mana Jopildo akan mati di meja operasi. Dan ya, ternyata benar saja Ibu Minji datang ke rumah sakit untuk membunuh Jopildo. Dan Joyung pun langsung menolong Jopildo dibantu oleh staf medis. Sementara Ibu Minji dibawa oleh polisi. Dan tentu Jonhae pun yang melihatnya merasa sangat sedih. Dan Dokyung pun yang mendengar berita kalau ayahnya telah meninggal, tentu saja merasa sangat sedih. Meskipun dalam hatinya Dokyung pun merasa kecewa pada ayahnya, karena tanpa disengaja telah membunuh ayahnya Joyung. Di sini Joyung sangat sedih atas meninggalnya Jopildo, dikarenakan selama ini Jopildo tidak bersalah. Dan Joyung mengatakan kalau Dokyung adalah Yunwo. Akan tetapi Taepyung sudah tahu lebih dulu, namun dia pun belum sempat mengatakannya pada Joyung. Tak lama Panam datang untuk mengatakan kalau dia akan bertanggung jawab karena telah memfitnah Jopildo. Joyung lalu mengatakan jika ingin menangkap Dokyung, maka kita harus mengatakan pada media kalau selama ini Jopildo telah difitnah dan berharap kalau Pak Nam akan melakukannya. Sementara itu Hanyu menghampiri Jonhae yang sedang gelisah galau merana. Namun tanpa melihat situasinya, Hanyu mengatakan kalau para atasan ingin menerbitkan berita tentang istrinya Jonhae dan ingin meminta keterangan dari Jonhae. Sontak hal itu membuat Jonhae sangat marah dan langsung saja. Untungnya karyawan yang lain datang untuk menghentikan Jonhae.
Sekarang ini Jeonhye diibaratkan seperti api, dan Hanyu malah menuangkan bensin ke dalam api tersebut. Sementara itu di tempat lain, meskipun sekarang Jo-young tahu kalau Dok-young adalah anaknya Jo Pil-do, namun Jo-young meminta para Dok-young untuk melakukan otopsi pada mayat Jo Pil-do. Tentu saja Dok-young pun menolaknya, dan hal itu membuatnya merasa sangat sedih. Jo-young pun mencoba untuk menjelaskan semuanya, namun tetap saja Dok-young menolaknya. Alhasil Jo-young pun langsung pergi. Sementara itu, Pak Nam menjelaskan pada atasannya bahwa selama ini Jo Pil-do bukanlah pelakunya, karena semua buktinya telah dipalsukan olehnya, di mana pelaku yang sebenarnya bernama Yung-so. Namun Pak Nam tidak tahu sekarang ini Yung-so ada di mana. Namun atasannya meminta pada Pak Nam untuk melupakan semuanya, dan tetap melanjutkan kalau Jo Pil-do adalah pelakunya. Itu karena jika semua orang tahu selama ini Jo Pil-do tidak bersalah, maka nama baik polisi pun akan tercemar. Dan tentu masyarakat pun tidak akan percaya lagi pada mereka. Kecuali Pak Nam berhasil menangkap Yung-so dan juga mencari bukti kalau Dok-young yang telah membunuh Min-ji. Sementara itu saat Dok-young pulang ke rumahnya, ternyata Tae-pyung ada di sana. Dan Tae-pyung memasangkan alat pelacak pada mobilnya Dok-young. Bukan hanya itu saja, ternyata Tae-pyung juga telah memasang kamera pengawas. Alhasil Tae-pyung tahu kunci sandi untuk masuk ke rumah Dok-young. 1109? 무슨 숫자지? Sementara itu di kantor polisi, Pak Nam menjelaskan semuanya pada mereka tentang Jo Pil-do yang selama ini tidak bersalah, karena Pak Nam telah memalsukan buktinya. Dan besok Pak Nam akan mengatakan semuanya pada Dok-young. Singkat waktu, pagi pun datang. Tae-pyung yang melihat Dok-young telah pergi dari rumahnya, dia pun langsung masuk ke rumah Dok-young. Tentu saja untuk memasang kamera pengawas. Dan tanpa disengaja Tae-pyung menemukan pintu ruang bawah tanah. Namun ketika akan membukanya, ternyata Dok-young telah kembali bersama dengan Pak Nam, sehingga Tae-pyung pun langsung bersembunyi. Tujuan dari Pak Nam tentu saja untuk mengakui semuanya pada Dok-young, bahwa dirinya telah memfitnah Jo Pil-do, karena pelaku sebenarnya bernama Yung-so. Namun Pak Nam tidak tahu sekarang dia ada di mana. Tapi Pak Nam berjanji akan menemukan dan menangkapnya. Oleh karena itu, Pak Nam ingin meminta maaf dengan tulus pada Dok-young. Dan ternyata mereka telah memasang kamera di baju Pak Nam untuk berjaga-jaga jika Dok-young melakukan sesuatu pada Pak Nam. 믿을게요. 고해 정사를 하는 거예요. Untungnya Dok-young pun percaya dan bertanya kenapa Pak Nam mau mengakuinya. Pak Nam mengatakan ingin mengakhiri semuanya sampai di sini dan meminta para Dok-young untuk menyerahkan diri pada polisi. Sebagai gantinya, Pak Nam pun akan bertanggung jawab dengan mengatakan pada media bahwa selama ini Jo Pil-do tidak bersalah. Dok-young mengatakan sebenarnya dia merasa bersalah telah menghabisi Min-ji. Dan ya, ternyata Dok-young tahu ada kamera di baju Pak Nam. Alhasil dia pun sangat marah sambil mengatakan, kalau kamu tidak akan pernah bisa menangkap pelaku sebenarnya, yaitu Yung-so, karena dirinya telah menghabisinya. Singkat cerita, Tae-pyung bertemu dengan Jo-young untuk memberikan kalung padanya, di mana di kalung itu terdapat alat pelacaknya untuk berjaga-jaga. Dan ternyata kalung itulah yang dipegang oleh Tae-pyung saat meninggal akibat serangan jantung. Tae-pyung berharap dengan memberikan kalung itu maka takdirnya akan berubah, sehingga meminta pada Jo-young untuk menyimpan kalungnya agar tidak pernah kembali lagi padanya. 이 목걸이가 영 씨가 간직해줘요. Besok harinya sambil makan, Dok-young mendengar berita tentang ayahnya, dan tentu hal itu membuatnya merasa sangat kesal. Sementara Tae-pyung yang tahu kalau Dok-young sudah pergi kembali masuk ke rumahnya, dan langsung membuka pintu ruang bawah tanah menggunakan sandi yang sama. Dengan menggunakan senter dari ponselnya, Tae-pyung mulai menelusuri tempat ini hingga tiba-tiba dan ya, tentu Tae-pyung pun sangat amat terkejut karena ternyata orang inilah yang telah menghabisi para gadis itu. Dan tentu saja orang ini adalah Yung-so. Ternyata selama ini Yung-so masih hidup dan Dok-young sengaja mengurungnya di sini.
Yongso mengatakan di sini terdapat kamera pengawas. Tentu hal itu membuat Taepyeong menjadi panik. Dan Yongso menyuruh untuk pindah tempat agar tidak tersorot oleh kamera. Taepyeong lalu bertanya sejak kapan kamu dikurung. Namun Yongso pun malah menangis. Dan ternyata benar saja meskipun di mobil, Dokyung tetap mengawasi Yongso. Karena jika Yongso berhasil kabur maka semua rencananya akan menjadi berantakan. Taepyeong mengatakan datang ke sini untuk menangkap Dokyung. Dan ternyata Yongso akan membantu asalkan melepaskannya dari sini. Yongso telah mencoba berbagai cara untuk keluar namun tidak berhasil. Dikarenakan kakinya diikat oleh rantai. Dan Yongso pun menyuruh untuk melapor pada polisi. Karena Yongso lebih baik di penjara daripada tinggal di sini untuk selamanya. Namun ketika akan pergi, Taepyeong melihat Jo-young dan tak lama Dokyung pun datang. Sehingga Dokyung mengajaknya untuk masuk dan Taepyeong langsung bersembunyi. Dokyung hanya ingin memastikan kalau Jo-young tidak membawa kamera pengawas. Namun Taepyeong pun yang tahu merasa khawatir dan berharap kalau Jo-young baik-baik saja. Jo-young mengatakan kalau kematian dari Jo Pil-do adalah bagian dari rencanamu. Karena Dokyung merasa sakit hati pada semua orang yang telah membuat ayahnya menderita. Jo-young pun berharap kalau Dokyung akan berhenti dan menyerahkan diri pada polisi sebelum semuanya terlambat. Namun tentu saja Dokyung menolaknya. Singkat cerita, Taepyeong mengajak Jo-young ke rumahnya untuk makan malam. Namun sebelum itu Nunali memberikan baju baru untuk Jo-young. Tentu saja hal itu membuat Jo-young merasa aneh dan langsung bertanya pada Taepyeong kenapa bisa tahu kalau bajunya robek. Dengan terpaksa Taepyeong mengatakan kalau dia memasang kamera pengawas di rumah Dokyung. Dan ternyata hal itu membuat Jo-young sangat marah dikarenakan Taepyeong telah bertindak sendiri. Taepyeong lalu mengatakan kalau Yongso dikurung di rumah Dokyung. Mendengar hal itu, Jo-young pun terkejut dan meminta untuk menyerahkan semua rekaman videonya. Sementara itu, Yongso berharap kalau Taepyeong akan segera datang untuk menolongnya. Pagi harinya, Jo-young menyerahkan video itu pada Pak Nam dan mengatakan kalau Yongso ada di rumah Dokyung. Alhasil malam harinya mereka pun langsung pergi ke rumah Dokyung. Di sini Jo-young mengatakan ada laporan dari tetanggamu karena mencium bau busuk. Dengan perasaan yang takut, Dokyung terpaksa menyuruh mereka untuk masuk. Sementara itu, Pak Nam melihatnya dari kamera pengawas yang sebelumnya dipasang oleh Taepyeong. Jo-young meminta untuk mengatakan sandinya agar dapat membuka kuncinya. Dokyung pun mengatakan sandinya 1109. Namun Jo-young pun yang mendengar angka itu merasa tidak asing. Kemudian mereka pun mulai masuk ke ruang bawah tanah. Dan tentu Dokyung mulai merasa panik karena mereka akan menemukan Yongso. Namun anehnya ketika mereka masuk, Yongso tidak ada di sana. Bahkan kurungannya ikut hilang. Tentu saja hal itu membuat Jo-young merasa heran. Karena mana mungkin Taepyeong berbohong padanya. Itu artinya Dokyung sudah tahu kalau mereka akan datang ke sini. Dokyung lalu mengatakan tempat ini sudah ada sejak pindah ke sini. Dan mana mungkin dirinya menyimpan mayat di sini. Jo-young langsung menelepon Taepyeong dan mengatakan kalau Yongso tidak ada di sana. Tentu hal itu juga membuat Taepyeong merasa heran. Dan sekarang kita pun bisa tahu kalau Dokyung orang yang sangat pintar. Di tempat lain ketika Jeonhae melihat foto anaknya, dia pun sangat terkejut karena di foto itu ada Dokyung. Hal itu membuat Jeonhae kembali ingat dengan perkataan dari Jo-young kalau pelakunya sudah lama mengikuti Minji. Dan Jeonhae pernah bertemu dengan Dokyung saat di rumah sakit sebelum Minji meninggal. Besok harinya Jeonhae datang ke rumah sakit untuk menanyakan tentang Dokyung. Temannya mengatakan saat Minji meninggal Dokyung ditangkap oleh polisi. Namun tak lama polisi melepaskannya karena tidak bersalah. Di tempat lain Jo-young bertemu dengan Pak Baik. Di sini Pak Baik mengatakan kalau Taepyeong tidak dapat melihat kematianmu. Di mana selama hidupnya Taepyeong tidak pernah melanggar hukum. Tapi sekarang dia melanggar hukum karena merasa cemas padamu. Alasannya kamu akan mati karena Taepyeong. Jadi Pak Baik meminta agar Jo-young tetap hidup demi Taepyeong. 절대 죽지 말고 살아. Sementara itu Taepyeong pergi ke suatu tempat. Karena sebelumnya Dokyung sempat pergi ke sini. Dan mungkin saja Dokyung telah memindahkan Yongso ke sini.
sehingga Taepyeong menggunakan perahu untuk pergi ke sana. Dan ternyata hanya ada alat pelacaknya saja. Tak lama Dokyung pun menelepon. Ternyata dia pun sudah tahu kalau Taepyeong memasang alat pelacak di mobilnya. Dan yang lebih adanya lagi, Dokyung juga memasang alat pelacak di mobil Taepyeong. Dan ternyata Dokyung tahu kalau Taepyeong telah masuk ke ruang bawah tanahnya. Bahkan Dokyung pun sudah tahu kalau Taepyeong memasang kamera pengawas di rumahnya. Oleh karena itu, Dokyung memindahkan Yungso ke tempat lain. Sontak saja hal itu membuat Taepyeong sangat marah. Namun hal itu juga akan membuat Dokyung semakin agresif lagi. Dan mungkin saja akan melakukan hal yang lebih mengedankan lagi. Malam harinya Taepyeong berniat untuk bertemu dengan Jo-young karena ponselnya tidak dapat dihubungi. Akan tetapi Jo-young pun tidak ada di sana. Dong-wo pun mencoba untuk menelepon saudaranya. Namun ternyata Jo-young belum pulang. Tentu saja hal itu membuat Taepyeong merasa cemas. Dan untungnya saat Taepyeong pulang ke rumah, dia pun melihat sinyal dari kalung yang dipakai oleh Jo-young. Sehingga Taepyeong pun langsung pergi ke sana. Singkat waktu, pagi pun datang. Tanpa diduga ternyata Dokyung datang ke rumah Pak Baik dengan menyamar sebagai petugas PLN. Dan sepertinya Dokyung tahu kalau Taepyeong tidak ada di rumah. Sementara itu Taepyeong pergi ke pantai untuk mencari Jo-young. Dan akhirnya Taepyeong pun berhasil menemukannya. Tentu Taepyeong merasa sangat senang karena Jo-young baik-baik saja. Namun Taepyeong merasa pernah melihat pantai ini. Dan ternyata di pantai inilah Taepyeong akan meninggal akibat serangan jantung. Dan sekarang Taepyeong tahu alasan dirinya meninggal di sini karena pantai ini tempat favorit dari Jo-young. 누구? 안전공사에서 나왔습니다. Sementara itu, tanpa rasa curiga sedikit pun Pak Baik membuka pintunya. Karena dia mengira orang itu dari petugas PLN. Namun di sini Pak Baik pun mulai merasa ada yang aneh. Karena orang itu malah masuk ke kamar Taepyeong. Tapi apalah daya Pak Baik tidak bisa melakukan apapun. 40년을 넘게. Dan ya, ternyata benar saja tujuan dari Dokyung untuk menghabisi Pak Baik. Karena Pak Baik yang telah membawa Dokyung ke panti asuhan harapan itu. Andaikan saja waktu itu Pak Baik tidak membawanya, mungkin saja Dokyung tidak akan pernah bertemu dengan Taepyeong. Dan ini semua tidak akan pernah terjadi. Sekarang Pak Baik tahu kalau orang ini adalah Dokyung alias Yunwo. 네 선택에 달렸어. Dan ya, entah apa yang terjadi. Namun Dokyung pergi sambil menahan sakit pada perutnya. Dan tanpa diduga ternyata Jone ada di sana. Alhasil dia pun langsung mengikuti Dokyung. Sementara itu Taepyeong mendapat telepon dari Nonali. Namun saat Nonali pergi ke kamar mandi, dia pun sangat amat terkejut. Karena ternyata Pak Baik telah meninggal. Taepyeong yang tahu telah terjadi sesuatu langsung pergi. Dan di sini tentu saja Taepyeong merasa sangat sedih melihat Pak Baik telah meninggal. Kemudian Taepyeong pun melihat ke tempat kejadian. Dan hal itu membuatnya kembali teringat akan masa lalunya, di mana Pak Baik sempat ingin bundir. Namun Taepyeong berhasil menemukannya dan langsung menelepon ambulan. Dan di sini mereka pun mengira kalau Pak Baik telah bundir, dikarenakan tangannya terdapat luka sayatan. Namun Taepyeong mengatakan hal itu tidaklah mungkin. 아니요. 그럴 리 없다고요. Di lain tempat, ternyata Dokyung mengalami luka tusukan pada bagian perutnya. Dan sekarang Jone pun ada di depan rumahnya. Jo-young mengatakan mungkin saja Pak Baik meninggal karena bundir. Karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuhnya. Namun Taepyeong tidak percaya. Dan meminta pada Nonali untuk mencarikan foto dari Pak Baik. Dengan begitu Taepyeong bisa melihat kematiannya. Singkat waktu, malam pun datang. Yenji menelepon Jonhae untuk mengatakan kalau alamat yang Jonhae berikan padanya ada yang meninggal, di mana alamat itu adalah rumahnya Pak Baik. Dan polisi mengatakan kematiannya karena bundir. Namun tentu saja Jonhae pun tidak percaya, karena dia melihat Dokyung pergi dari rumah itu sambil kesakitan, dan menyuruh pada Yenji untuk mencari tahu hubungan Dokyung dengan Yunwo. Pagi harinya Taepyeong sedang mencari foto Pak Baik. Namun Nonali mengatakan sekeras apapun Taepyeong mencarinya, Taepyeong tidak akan pernah bisa menemukan fotonya. Nonali juga mengatakan saat Pak Baik meninggal listrik di rumah mati, sehingga tidak ada bukti apapun.
Dan tentu saja Taepyong merasa sangat marah. Di lain tempat, mereka akan melakukan otopsi pada mayat Pak Baik untuk memastikan penyebab dari kematiannya. Namun sialnya ternyata yang akan melakukan otopsinya adalah Dokyung. Tentu saja hal itu membuat mereka sangat terkejut. Kemudian Dongwon menyerahkan berkas Pak Baik pada Dokyung dan menjelaskan semuanya. Namun ternyata Dokyung tidak sendiri. Dia akan dibantu oleh dokter senior. Dan Taepyong pun akan melihatnya. Dan ternyata sebelumnya Pak Baik sudah tahu kalau dirinya akan meninggal oleh Dokyung alias Yunwo. Itu karena Pak Baik bisa melihat kematian sama seperti Taepyong. Alasan sebenarnya Dokyung menghabisi Pak Baik karena merasa kesal pada Taepyong dan ingin menghabisi semua orang yang dekat dengan Taepyong, agar Taepyong menderita karena ditinggal oleh orang yang dia sayangi. Namun sebelum meninggal, Pak Baik sempat menusuk Dokyung pada bagian perutnya dan meminta pada Dokyung untuk menyerahkan diri pada polisi. Namun hal itu membuat Dokyung semakin marah dan langsung saja menghabisi Pak Baik. Dan ternyata sekarang Dokyung merasa sangat bersalah karena telah menghabisi Pak Baik. Karena mau bagaimanapun juga, Pak Baik yang telah menolong Dokyung dengan menampungnya untuk tinggal di panti asuhan miliknya. Bukan hanya itu saja, selama ini Pak Baik sangat perhatian dan juga peduli pada Dokyung. Hampir setiap hari Pak Baik mengirim surat untuknya dan merasa cemas kalau Dokyung tidak makan akibat ditindas oleh temannya. Dan hal itu semakin membuat Dokyung merasa sangat amat menyesal telah menghabisi orang yang sangat peduli padanya. 아끼고 걱정한 누군가가 있다는 건 Besok harinya otopsi pun dilakukan dan mereka pun melihatnya dari balik kaca. Dokyung pun mulai merasa cemas karena takutnya ada bukti kalau kematian Pak Baik karena dibunuh. Singkatnya, otopsi pun telah selesai dilakukan. Dokter mengatakan ada memar kecil di bagian dada dan juga bagian tangannya. Namun hal itu wajar saja karena Pak Baik tunanetra. Mungkin saja saat akan masuk ke dalam bak mandi dia terjatuh. Namun bukan hanya itu saja, ada tanda-tanda kalau dia tenggelam. Dan dengan perasaan bersalah, Dokyung menghadiri pemakaman Pak Baik. Bahkan Jonhye juga ada di sana. Tak lama Jonhye mendapat telepon dari Hanyu, di mana Hanyu mengatakan kalau Dokyung adalah Yunwo. Tentu saja hal itu membuatnya sangat terkejut. Namun ternyata Dokyung pun ada di belakang Jonhye dan meminta pada Jonhye untuk ikut dengannya. Namun dalam perjalanan Jonhye meminta untuk berhenti karena ingin ke kamar mandi. Namun Dokyung langsung menyuntikkan obat bius pada Jonhye. Ketika sadar, Jonhye sudah ada di ruang bawah tanah. Dan dia pun sangat marah karena Dokyung telah membunuh anaknya. Dokyung lalu mengatakan kalau ayahnya tidak membunuh para gadis itu, karena pelaku sebenarnya ada di belakangmu, yaitu Yungso. Sementara itu, Taepyong mencari alamat orang tua dari pacar Pak Baik. Mungkin saja orang tua pacarnya masih menyimpan foto Pak Baik bersama dengan anaknya. Dan untungnya Taepyong berhasil menemukan alamatnya dan bertemu dengan kakaknya. Wanita ini mengatakan kalau kakaknya dan juga Pak Baik saling mencintai. Namun dia merasa kesal kakaknya meninggal karena ulah dari Pak Baik. Taepyong mengatakan Pak Baik sangat menderita dengan rasa bersalahnya sampai dia meninggal. Dan meminta untuk mencarikan fotonya agar Taepyong bisa tahu kematian dari Pak Baik. Sementara itu Joyoung dan timnya pergi ke rumah Taepyong karena mereka merasa ada yang janggal dengan kematian dari Pak Baik. Dan Joyoung berpikir mungkin saja Dokyung menyamar sebagai petugas PLN karena pada waktu itu listrik di rumah ini mati. Joyoung merasa mungkin saja mereka berduel di kamar Taepyong dan Dokyung dengan mudah mengalahkan Pak Baik. Kemudian membawanya ke kamar mandi dan sangat yakin kalau Dokyung menghabisi Pak Baik di kamar mandi. Dan sekeras apapun Dokyung membersihkan darahnya, mungkin saja masih ada sisanya. Sehingga Joyoung pun memeriksa wastafelnya. Namun ternyata Joyoung tidak menemukan apapun. Dan mungkin saja Dokyung telah membersihkan darahnya. Sementara itu saat melihat foto Pak Baik, Taepyong sangat amat terkejut. Karena ternyata benar saja Pak Baik dibunuh oleh Dokyung. Dan sekarang Taepyong bisa tahu kalau Pak Baik sempat menusuk Dokyung pada bagian perutnya. Bukan hanya itu saja, Taepyong menyadari kalau Dokyung telah memasang kamera di rumahnya. Dan yang telah membuang darah itu ternyata Taepyong sendiri. Dan tentu saja sekarang Taepyong sangat amat marah kepada Dokyung. Besok harinya Taepyong membeli sebuah bom pada seorang pria bernama Bujang.
dan entah apa yang akan terjadi. Namun Tae-pyung dapat melihat masa depannya akan berubah, yaitu meninggal karena bom tersebut. Dan sekarang Tae-pyung resmi bergabung dengan mereka sebagai konsultan. Tentu mereka sangat senang karena Tae-pyung dapat bergabung dengan tim mereka. Dan di sini Pak Nam meminta maaf karena sebelumnya tidak percaya pada Tae-pyung. Namun Tae-pyung ingin meminta bantuan pada Pak Nam. Besok harinya mereka mulai menyelidiki tentang Do-kyung dan juga Young-so. Karena motif dari Do-kyung membunuh Min-ji akibat sakit hati pada Jon-hae. Kemudian Tae-pyung pun melihat foto dari Jon-hae. Dan ya, ternyata Jon-hae akan meninggal akibat sebuah bom yang terpasang pada tubuhnya. Tentu saja itu semua ulah dari Do-kyung. Karena sekarang ini Do-kyung berhasil menangkap Jon-hae. Tak lama Pak Nam datang. Dan ternyata mereka semua akan mati akibat bom itu, kecuali Jo-young, yang pada saat itu sedang pergi. Namun Tae-pyung tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Sementara Young-so mengatakan bahwa dirinya telah membunuh para gadis itu. Dan pada waktu itu Young-so sengaja meletakkan dompet korban di tempat Jo Pil-do bekerja. Kemudian Jo Pil-do menemukannya dan mengambil uang di dompet itu, lalu membuangnya di tempat dia bekerja. Dan Young-so mengambil kartu nama dari si korban lalu sengaja meletakkannya. Dan Young-so pun sangat amat hatur thank you pada Jon-hae. Karena berkat Jon-hae, Young-so bisa tahu di mana korbannya yang selamat. Sehingga Young-so dapat menghabisinya dengan sangat mudah. Tentu saja hal itu membuat Jon-hae sangat marah. Dan Do-kyung memberikan pisau agar Jon-hae dapat menghabisi Young-so. Namun Jon-hae merasa ragu untuk melakukannya. Malam harinya mereka bertemu dengan Hanyu, di mana Pak Nam akan mengatakan semuanya pada media kalau Jo Pil-do tidak bersalah. Karena selama ini Pak Nam telah memalsukan semua buktinya. Tentu Hanyu pun sangat terkejut, dan mengatakan jika semua orang tahu maka Pak Nam akan menjadi tertekan. Namun Pak Nam tidak peduli akan hal itu, karena tujuannya sekarang ini hanya ingin menangkap pelaku sebenarnya. Dan pagi harinya semua orang pun sangat terkejut, karena ternyata selama ini Jo Pil-do tidak bersalah. Dan saat Do-kyung pergi ke rumah sakit semua orang menatapnya. Tentu hal itu membuat Do-kyung merasa heran. Dan temannya mengatakan kalau ada artikel yang menuliskan kalau Do-kyung pernah ditangkap oleh polisi atas terbunuhnya Min-ji. Dan hal itu membuat atasannya sangat marah sehingga langsung memecat Do-kyung. Sementara itu Pak Nam harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mengundurkan diri sebagai polisi. Itu karena tidak ingin nama baik polisi menjadi tercemar. Namun mereka pun tetap akan mengabari Pak Nam tentang kasus dari Do-kyung. Singkatnya Pak Nam pun digantikan oleh Yang Ju sebagai kepala divisi 1. Namun mereka terlihat tidak suka dengan sifat dari Yang Ju yang sombong. Berbeda jauh dengan Pak Nam yang rendah hati. Bahkan Yang Ju pun mengajak mereka untuk karaoke. Dan hal itu membuat mereka merasa tidak nyaman. Di tempat lain para media datang ke rumah Do-kyung. Namun Do-kyung pun tidak peduli dan tetap santai. Jon-hae berjanji akan menghabisi Do-kyung seperti Do-kyung menghabisi anaknya. Hanyu mencoba untuk menelpon Jon-hae namun ponselnya tidak aktif. Tentu saja hal itu membuat mereka mulai merasa cemas. Karena sudah 5 hari tidak ada kabar dari Jon-hae. Dan ternyata Do-kyung keluar menggunakan pintu rahasia. Malam harinya Tae-pyung mengantarkan Jo-young pulang ke rumahnya. Karena Tae-pyung merasa cemas jika Do-kyung akan datang. Dan tanpa diduga ternyata benar saja Do-kyung ada di sana. Do-kyung merasa sangat cemburu melihat Tae-pyung semakin dekat dengan Jo-young. Bahkan Do-kyung mengatakan, jika dirinya tidak bisa mendapatkan Jo-young, maka kamu juga tidak akan bisa mendapatkannya. Namun Tae-pyung pun tidak takut sama sekali, dan mengatakan bahwa dirinya telah memikirkan untuk menghabisimu. Do-kyung lalu mengatakan kalau dia akan membunuh Jo-young agar kamu semakin menderita. Tentu saja hal itu membuat Do-kyung semakin marah dan langsung mengajar Do-kyung. Di sini Tae-pyung berniat untuk menghabisi Do-kyung sekarang juga. Namun tak lama Jo-young pun datang untuk menghentikan Tae-pyung. Singkat waktu pagi harinya polisi pun menemukan mobil dari Jon-hae di tempat pemakaman Pak Baik. Dan sekarang mereka menyadari kalau Jon-hae telah menghilang. Alhasil mereka pun langsung melaporkan kasus ini pada Jo-young. Hanyu mengatakan Jon-hae menghilang saat mencari tahu tentang Do-kyung.
dan mungkin saja ada hubungannya dengan kematian Pak Baik. Karena di hari kematiannya Jonhae merasa ragu bahwa itu kasus bundir, sehingga menyuruh Yenji untuk mencari tahu hubungan Dokyung dengan Yunwo. Taepyeong mengatakan mungkin saja Dokyung telah mengincar Jonhae karena sudah tahu kalau Dokyung adalah Yunwo, dan mungkin saja sekarang ini Jonhae ada di rumah Dokyung. Namun tak lama Jo-young mendapat telepon dari Dokyung, dan tak apa yang terjadi, namun tiba-tiba saja Dokyung mengatakan kalau dia akan menyerahkan diri dan sekarang akan pergi ke kantor polisi. Tentu saja hal itu membuat mereka semua sangat terkejut. Semua media langsung membahas tentang Dokyung yang akan menyerahkan diri pada polisi. Dan Panam yang tahu akan hal itu mendapat telepon dari Jo-young untuk mengatakan kalau Dokyung dalam perjalanan ke kantor polisi. Singkatnya, Dokyung telah sampai di kantor polisi. Namun Dokyung hanya ingin bicara pada Taepyeong. Alhasil Youngja menyuruh Taepyeong untuk melakukan interogasi pada Dokyung. Di sini Dokyung mengatakan kalau namanya adalah Yunwo, anak dari Jo Pildo. Dan Dokyung mengakui semuanya kalau telah menghabisi Minji dan juga Pak Baik. Dan Dokyung juga membawa bukti telah menghabisi Pak Baik di kamar mandi. Kang Jae pun mengambil bukti itu dan langsung melihatnya. Ternyata alasan dari Dokyung menyerahkan diri karena tidak ingin membunuh Jo-young dan juga tidak ingin mati bundir di hadapan para polisi. Taepyeong pun lalu mengatakan kalau kematianmu telah berubah, di mana kamu akan mati di dalam penjara. Tak lama Jo-young pun datang untuk menahan Dokyung. Namun Dokyung menyuruh pada Taepyeong untuk melihat masa depan dari Jo-young. Apakah dia akan tetap mati dibunuh olehnya atau kematiannya akan berubah? Taepyeong lalu mengatakan kematian dari Jo-young juga telah berubah. Itu artinya Dokyung tidak tahu kalau Taepyeong tidak bisa melihat kematian dari Jo-young. Dan Taepyeong sengaja berbohong supaya Dokyung percaya padanya. Meskipun faktanya Dokyung tetap akan mati bundir di hadapan para polisi. Dan hal itu membuat Taepyeong merasa aneh kenapa kematian dari Dokyung tidak berubah. Padahal dia telah menyerahkan diri pada polisi. Dan di sini Youngja merasa lega karena Dokyung akan dipenjara. Andaikan saja Dokyung tidak menyerahkan diri, maka kita semua akan mati karena sebuah bom. Tentu saja hal itu membuat mereka semua sangat terkejut, karena Taepyeong tidak pernah mengatakan pada mereka tentang bom itu. Tak lama Taepyeong datang, dan Youngja meminta pada Taepyeong untuk mengatakan tentang kematian mereka. Dengan terpaksa Taepyeong mengatakan kalau kalian akan mati karena adanya bom yang meledak, di mana bom itu akan dibawa oleh Jonhae. Dan anehnya meskipun sekarang ini Dokyung telah ditahan, namun kematian kalian tidak akan berubah. Tentu saja hal itu membuat mereka langsung terdiam. Malam harinya mereka menggeledah rumah Dokyung bersama Pak Nam untuk mencari Jonhae dan juga Yungso. Namun seperti biasa Dokyung telah memindahkan mereka berdua. Dan tak lama Bongso pun menemukan jalan rahasia. Bukan hanya itu saja, mereka juga berhasil menemukan rambut dari para korban yang telah dihabisi oleh Yungso. Sementara di kantor polisi, Taepyeong sangat marah pada Dokyung dan meminta untuk mengatakan di mana Jonhae dan juga Yungso. Namun ternyata Dokyung tahu kalau kematiannya tidak berubah sama sekali. Dan dengan terpaksa Taepyeong mengatakan itu memang benar. Itu karena Dokyung tidak berkata jujur dan tidak sepenuhnya mengakui perbuatannya. Namun dengan mengatakan di mana Jonhae, mungkin saja kematian dari Dokyung akan berubah. Namun Dokyung hanya tersenyum. Ternyata Jonhae bersama Yungso diikat di suatu tempat. Sepertinya Dokyung ingin menghabisi mereka dengan cara mati kedinginan. Namun hal itu pun tidak akan pernah terjadi, karena nantinya Jonhae akan mati oleh bom yang dipasang oleh Dokyung. Singkat waktu, pagi pun datang. Ternyata Dokyung berubah pikiran dan akan mengatakan di mana Jonhae sekarang ini. Namun Dokyung pun akan ikut dengan mereka karena hanya ingin memastikan apakah setelah mengatakan di mana Jonhae berada, kematiannya akan berubah atau tidak. Setelah sampai, Taepyeong, Bongso dan juga Youngja akan tetap di sini untuk menjaga Dokyung. Sedangkan mereka akan pergi untuk mencari Jonhae. Namun di sini Jo-young merasa cemas pada Taepyeong. Di lain tempat, ketika Nona Lee masuk ke kamar Taepyeong, dia menemukan surat yang ditulis oleh Taepyeong untuk timnya dan juga untuk Jo-young. Sementara itu, Yungso berhasil melepaskan ikatan Jonhae, namun Jonhae malah jatuh pingsan. Sedangkan mereka semua masih mencari Jonhae dan memutuskan untuk berpencar.
Sementara Yungso berusaha untuk menyadarkan Jonhae. Namun ketika Jonhae sadar, dia pun berniat untuk membunuh Yungso. Akan tetapi Jonhae tidak jadi untuk melakukannya dan akan membawa Yungso pada polisi. Namun Yungso menolaknya dan menyuruh pada Jonhae untuk membunuhnya saja. Tak lama Yungso mendengar suara yang memanggil nama Jonhae. Alhasil dia pun menjadi panik dan berusaha untuk melepaskan ikatan tersebut. Ternyata mereka berhasil menemukan tempat di mana Jonhae berada dan langsung pergi untuk melihatnya. Namun di sini ternyata Dokyung menyimpan pisau operasi pada tangannya. Sementara itu Yongso berniat untuk kabur dan mereka pun mendengar ada suara. Namun Yongso merasakan ada yang datang dan tentu hal itu membuatnya sangat panik. Anehnya mereka pun tidak bertemu dengan Yungso dan mereka melihat kalau pintunya baru saja dibuka. Ternyata Yungso bersembunyi di sebuah lubang dan bergegas untuk pergi sebelum mereka kembali. Akhirnya mereka berhasil menemukan Jonhae dalam keadaan pingsan sehingga Joyoung pun langsung meminta bantuan. Namun ternyata Bongso disandra oleh Dokyung dan mengancam akan membunuhnya. Taepyeong mengatakan kalau kuncinya ada di sakunya dan meminta untuk melepaskan Bongso karena target dari Dokyung hanyalah dirinya. Dengan perlahan Taepyeong mulai mendekati Dokyung dan Dokyung mengambil kunci itu lalu membuka borgolnya. Dan ya, ternyata Dokyung malah menusuk Bongso dan meminta pada Taepyeong untuk ikut dengannya. Dan Youngja sangat panik melihat kondisi dari Bongso. Sementara Yungso berusaha untuk kabur sambil bersembunyi. Dan Panam yang mendengar ada suara langsung melihatnya. Tentu hal itu membuat Yungso sangat panik dan dia pun langsung lari. Dan Panam yang melihatnya langsung mengejarnya. Dan akhirnya setelah lama menghilang, Panam berhasil menangkap Yungso. Tak lama mereka mendapat kabar dari Youngja yang mengatakan kalau Dokyung berhasil kabur. Dan Bongso mengalami luka akibat ditusuk oleh Dokyung. Sedangkan dirinya berusaha untuk mengejar Taepyeong yang sekarang disandra oleh Dokyung. Namun sialnya Youngja malah kehilangan jejak mereka. Dan ternyata Dokyung menusuk Taepyeong pada bagian perutnya. Itu karena Dokyung merasa dibohongi oleh Taepyeong. Dan Taepyeong mengatakan sampai kapanpun kematianmu tidak akan pernah berubah. Karena itu pilihanmu sendiri. Sementara Nona Lee menelepon Joyoung untuk mengatakan kalau Taepyeong menulis surat wasiat untuk kita semua. Sepertinya sebelum pergi Taepyeong sudah tahu kalau dia akan mati. Tentu saja hal itu membuat Joyoung sangat cemas. Dan untungnya berhasil menemukan Taepyeong. Dan Taepyeong pun yang melihat Joyoung semakin mendekat tidak punya pilihan lain dan meminta maaf tidak bisa menjaga Joyoung lagi karena hanya ini cara untuk menyelamatkan mereka semua. Taepyeong pun lalu mengambil sesuatu dari sakunya dan Dokyung pun yang melihatnya sangat terkejut karena ternyata itu remote dari bom dan jika menekannya maka semuanya akan selesai. Dan iya, ternyata Taepyeong lebih memilih untuk bundir bersama dengan Dokyung. Tentu saja untuk melindungi Joyoung dari Dokyung yang berniat untuk membunuhnya. Dan untungnya Taepyeong berhasil selamat, namun sekarang kondisinya sangat kritis. Hal itu membuat Joyoung merasa sangat cemas. Dan dokter berusaha untuk menolong Taepyeong karena mengalami pendarahan. Dokter lalu membawa Taepyeong untuk dilakukan operasi. Dan dokter mengatakan pada Joyoung kalau Taepyeong mengalami pendarahan hebat. Kecil kemungkinan bagi Taepyeong bisa selamat. Dan hanya keajaiban yang dapat membuatnya masih hidup. Tak lama Nona Lee datang dan bertanya tentang keadaan Taepyeong. Joyoung mengatakan kalau dokter akan melakukan operasi. Singkatnya, operasi pun telah selesai dilakukan. Namun dokter belum bisa memastikan apakah Taepyeong akan kembali sadar atau tidak. Di lain sisi, mereka masih mencari mayat dari Dokyung. Dan Youngja sangat yakin kalau Dokyung pasti sudah mati. Namun ternyata mereka tidak dapat menemukan mayat dari Dokyung. Dan dengan terpaksa harus menghentikan pencariannya. Sementara itu di tempat lain, tanpa diduga ternyata Dokyung masih hidup. Meskipun mengalami luka bakar cukup parah pada wajahnya.
Besok paginya seorang ART berniat untuk membersihkan rumah majikannya. Namun dia pun sangat terkejut melihat pintu kacanya sudah pecah. Dan meskipun merasa takut, namun dia tetap masuk untuk melihatnya. Wanita ini melihat berita tentang kasus pembunuhan oleh seorang pria bernama Yunwo alias Dokyung. Dan tanpa disadari ternyata Yunwo ada di belakangnya. Tentu saja hal itu membuatnya sangat terkejut. Sementara Yungso tidak mau mengakui telah membunuh para gadis itu. Dan bertanya kenapa bisa menemukannya. Dongwo pun mengatakan kalau Dokyung telah menyerahkan diri. Jadi kamu pun tidak bisa mengelak lagi karena Dokyung telah mengatakan semuanya. Namun Yungso malah tertawa. Di rumah sakit mereka sangat cemas jika Taepyeong tidak bangun lagi dan berharap ada sebuah keajaiban. Sementara Joyoung pergi ke rumah Taepyeong untuk mencari sesuatu yang dapat membuat Taepyeong terbangun. Nonali lalu mengatakan kalau Taepyeong sangat suka dengan pantai. Karena ketika tua nanti dia akan mati di pantai akibat serangan jantung. Sehingga Joyoung pun menyimpan lukisan itu di rumah sakit. Berharap kalau Taepyeong akan terbangun dari komanya. Dan Joyoung pun memutar lagu kesukaan dari Taepyeong. Kemudian Pak Nam mengatakan mungkin saja Yunwo masih hidup. Karena ada laporan kalau seseorang telah masuk ke sebuah rumah. Dan sampai sekarang asisten rumah tangganya tidak dapat dihubungi. Besok paginya mereka meminta keterangan dari pemilik rumah dan berharap kalau ART-nya baik-baik saja. Ternyata benar saja wanita itu disandra oleh Yunwo dan dari kejauhan Yunwo pun sedang mengawasi mereka. Kemudian tanpa rasa takut Yunwo membawa ART itu ke rumahnya dan memberikan minum serta makanan untuknya. Awalnya dia pun merasa takut jika Yunwo akan membunuhnya sehingga meminta pada Yunwo untuk melepaskannya dan berjanji tidak akan mengatakan apapun pada polisi. Tak lama, Joyoung pun datang ke rumah Yunwo bersama dengan Dongwo karena merasa kalau Yunwo ada di sini. Dan Yunwo langsung menutup mulut wanita itu. Namun Joyoung yang mendengar suara dari bawah sana langsung pergi untuk melihatnya. Dan ya, padahal tinggal sedikit lagi Joyoung bisa menemukan Yunwo. Tapi Dongwo pun malah memanggilnya. Itu karena mereka mendapat laporan telah berhasil menemukan mobil dari ART itu. Namun tanpa disengaja Yunwo malah membunuh wanita itu akibat menutup mulutnya menggunakan selimut. Dan tentu hal itu membuat Yunwo merasa sangat bersalah. Besok harinya tanpa diduga ternyata ibu Yunwo kembali datang untuk bertemu dengan anaknya. Namun sebelum itu dia pun akan pergi lebih dulu ke balai pemakaman untuk melihat abu dari suaminya yaitu Jopildo. Dan petugas itu pun langsung menelepon Pak Nam untuk mengatakan istri Jopildo datang ke sini untuk mengambil abu suaminya. Namun Pak Nam meminta untuk menunggunya lebih dulu. Di sini ibu Yunwo merasa sangat bersalah telah meninggalkan anaknya saat dia masih kecil dan tidak menyangka kalau sekarang anaknya malah menjadi seorang pembunuh. Ibunya mengira kalau Yunwo telah meninggal karena bom itu. Namun Joyoung mengatakan kalau Yunwo masih hidup dan sekarang menyandera seorang wanita. Oleh karena itu mereka berniat akan menangkap Yunwo saat pemakaman ayahnya. Mungkin saja Yunwo akan datang apalagi saat dia tahu kalau ibunya telah kembali. Oleh karena itu, Joyoung mengatakan pada media kalau besok akan diadakan pemakaman Jopildo. Dikarenakan sekarang istrinya telah datang. Dan Yunwo pun yang tahu kalau ibunya telah kembali merasa sangat terkejut. Besok harinya mereka pun mulai mengatur rencana untuk menangkap Yunwo dengan menutup sebagian jalannya. Dan benar saja tak lama ada yang datang. Dan mereka pun langsung menghadang mobil itu. Kang Jae meminta pada orang itu untuk keluar. Namun orang itu hanya diam saja. Dan ternyata orang itu bukanlah Yunwo. Namun dia disuruh oleh Yunwo untuk datang ke sini karena ada hadiah di bagasi mobil untuk Joyoung. Hal itu membuat Joyoung berpikir mungkin saja itu adalah bom, sehingga meminta pada Kang Jae jangan membukanya. Namun Kang Jae pun yang penasaran tetap saja membukanya. Dan ya, ternyata itu bukanlah bom, namun mayat dari ART yang telah Yunwo habisi. Tak lama Joyoung pun mendapat telepon dari Yunwo untuk mengatakan kalau Joyoung telah membuat kesalahan yang sangat fatal. Karena ternyata orang yang paling ingin Yunwo habisi adalah ibunya sendiri. Karena ibunya telah membuatnya menderita. Dan Yunwo mengatakan sekarang ini ada di rumah sakit untuk menghabisi Taepyeong. Tentu saja hal itu membuat Joyoung sangat panik.
dan meminta pada Yunwo jangan melakukannya. Yunwo pun lalu mematikan alat bantu yang terpasang pada Taepyeong dan dia pun langsung pergi. Tak lama Nona Lee datang dan tentu dia pun sangat terkejut, sehingga dia pun langsung memanggil dokter. Sementara Jo-young sedang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Dan di sini Taepyeong bertemu dengan Pak Baik. Pak Baik mengatakan sudah saatnya kita pergi dari sini. Namun Taepyeong merasa sangat menyesal dan berharap mendapat satu kesempatan lagi untuk mengubahnya. Namun Pak Baik hanya diam saja. 돌아가야 돼요. Dan di sini Jo-young pun telah sampai di rumah sakit. Namun ketika masuk, Jo-young sangat terkejut karena Taepyeong tidak ada di sana. Dan ya, ternyata Taepyeong telah sadar dari komanya. Itu artinya rencana dari Yunwo untuk menghabisi Taepyeong gagal total. Dan Jo-young merasa sangat amat bahagia melihat Taepyeong kembali sadar. Sementara itu, ibu Yunwo memutuskan untuk pergi karena tidak tahu sekarang ini Yunwo ada di mana. Namun tanpa diduga ternyata Yunwo ada di hadapannya. Dan tentu saja meskipun lama tidak bertemu, namun dia pun tahu kalau yang ada di hadapannya adalah anaknya. Dan Yunwo yang sangat amat benci pada ibunya lalu mengatakan, "Aku akan membuatmu menderita seumur hidupmu, karena selama ini telah mencampakkan anakmu." Sementara itu mereka mengadakan pesta untuk merayakan karena Taepyeong sudah kembali sadar. Namun anehnya ternyata sekarang ini, Taepyeong pun tidak bisa melihat kematian dari mereka semua, dan berpikir bahwa kemampuannya telah hilang. Tak lama datang polisi dari kantor pusat untuk meminta keterangan dari Taepyeong karena diduga berniat untuk membunuh Yunwo menggunakan sebuah bom. Pak Nam lalu mencoba untuk menjelaskannya, namun mereka tetap meminta pada Taepyeong untuk ikut sekarang juga. Dan ternyata kemampuan dari Taepyeong tidak menghilang, karena Taepyeong bisa melihat kematian dari kedua polisi ini. Itu artinya mungkin saja kematian dari mereka semua akan sama seperti Jo-young, yaitu akan mati karena Taepyeong. 이 사람들의 죽음만 맞는 거였다. 죽는 건가? Kemudian Sang-wi bertanya pada Taepyeong kenapa dengan sengaja malah membuang barang bukti. Dengan jujur Taepyeong mengatakan kalau dia berniat untuk membunuh Yunwo dengan tangannya sendiri. Alasannya karena Taepyeong ingin menolong temannya, karena akan ada bom yang meledak saat upacara nanti dan Yunwo pelaku utamanya. Sang-wi lalu bertanya kenapa kamu sangat yakin hal itu akan terjadi. Sementara Jo-young menjelaskan pada teman Sang-wi kalau Taepyeong dapat melihat kematian seseorang. Tentu saja untuk sekarang dia pun belum percaya. Jo-young lalu mengatakan pada mereka kalau Taepyeong akan ditahan tanpa adanya surat perintah. Karena Taepyeong dengan sengaja malah membuang barang bukti. Nona Lee lalu menyerahkan surat yang sebelumnya ditulis oleh Taepyeong. Inti dari surat itu kalau mereka akan meninggal akibat bom yang meledak. Di mana hal itu akan terjadi di hari upacara kenaikan jabatan salah satu dari mereka. Dan nantinya bom itu pun akan dibawa oleh Jeonhae. Oleh karena itu Taepyeong meminta pada Pak Nam untuk mencegahnya. Namun Taepyeong tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Sementara itu atasannya sangat marah pada Youngja karena percaya pada Taepyeong yang bisa melihat kematian seseorang. Dan sekarang nama baik polisi akan kembali tercemar akibat ulah dari Taepyeong. Oleh karena itu Dongwo pun akan dipromosikan karena telah berhasil menangkap Youngso dengan tujuan untuk mengalihkan media agar tidak berfokus pada kasus Taepyeong. 동아리를 저 뜯어놓을 테니까 알았어! Di tempat yang sama mereka baru saja kembali. Dan ternyata ibu Yunwo tidak jadi untuk pergi. Karena di bandara bertemu dengan Yunwo. Dan mungkin saja anaknya akan merencanakan sesuatu yang sangat edan. Tak lama Youngja pun datang. Dan mengatakan pada Dongwo kalau kamu akan dipromosikan. Dan upacaranya akan diadakan pekan depan. Tentu saja hal itu membuat mereka sangat amat terkejut. Karena apa yang dikatakan oleh Taepyeong ternyata memang benar. Youngja mengatakan semua ini untuk mengalihkan media agar tidak berfokus pada berita Taepyeong. Dongwo pun lalu mengatakan akan ada serangan bom pada upacara tersebut, di mana bom itu akan dibawa oleh Jeonhae. Dan Taepyeong melihat bom itu akan membunuh kita semua. Oleh karena itu Jo-young menelepon Jeonhae dan meminta untuk ke kantor polisi sekarang juga. Dan tak lama Yenji mendapat telepon dari seseorang yang mengatakan mempunyai informasi terbaru tentang Yunwo. Oleh karena itu dia ingin bertemu dengan Yenji sekarang juga. Dan tanpa diduga ternyata orang itu adalah Yunwo. Di lain tempat Yang Wi mulai penasaran dengan bom tersebut. Dan bertanya apakah benar kalau kamu bisa melihat kematian orang lain. 그 정말이에요?
Sementara itu mereka mengatakan pada Jeonhae kalau kamu akan meninggal karena sebuah bom yang akan kamu bawa saat hari upacara nanti. Itu karena Taepyeong dapat melihat kematian dari seseorang. Oleh karena itu untuk sementara waktu mereka meminta pada Jeonhae tinggal di kantor polisi selama 1 minggu. Dan ternyata Yang Wi pun melepaskan Taepyeong karena dia percaya kalau Taepyeong bisa melihat kematian dan meminta untuk menghentikan bom itu. 감사합니다. Dan ya, ternyata sekarang ini Yenji disandera oleh Yunwo. Dan Yunwo meminta untuk menanyakan pada Hanyo tentang orang yang telah membuat bom itu. Karena ternyata Yunwo akan menggunakan bom yang sama untuk membunuh mereka semua. Dan di sini Jo-young pun merasa sangat senang karena Taepyeong tidak jadi ditahan. Dan karena tidak ingin kehilangan Taepyeong lagi, Jo-young memutuskan akan tinggal bersama dengan Taepyeong sampai semuanya aman. Dan sekarang Yunwo mendapat informasi dari Hanyu kalau orang yang bernama Sungmin yang telah membuat bom itu. Dan Yunwo juga berhasil mendapatkan alamat email dari Youngmin, sehingga dengan mudah dia pun dapat memesan bom itu. Pagi harinya Jo-young pun mendapat informasi dari Yang Wi kalau ada yang telah memesan bom pada Sungmin. Dan saat melihat bomnya, Taepyeong sangat terkejut karena bom itulah yang akan dipakai oleh Jeonhae. Kemudian Jo-young meminta pada mereka untuk melacak alamat IV-nya karena Sungmin akan mengantarkan bom itu pada Yunwo lewat kurir dan menyuruh untuk mencari tahu di mana mereka akan bertemu. Tak butuh waktu lama mereka berhasil menemukan lokasi dari alamat IV-nya sehingga mereka pun langsung gaspol untuk pergi ke sana. Namun ternyata alamat IV itu berasal dari warnet. Dan Bongso melihat dari kamera kalau Sungmin telah pergi 1 jam yang lalu. Dan tanpa disadari Dongwo pun berpapasan dengan Youngmin. Namun sayang Dongwo tidak melihatnya. Dan untungnya Kang Jae mendapat informasi dari pengantar paket yang sering memakai jasanya. Namun tak lama Youngmin pun datang. Dan tentu saja Youngmin yang tahu kalau mereka adalah polisi membuatnya menjadi panik. Alhasil Youngmin akan menyimpan bom itu di sebuah loker dan meminta pada Yungwo untuk mengambilnya sendiri. Namun ketika akan pulang, Youngmin bertemu dengan Kang Jae. Tentu saja hal itu membuatnya semakin panik dan mencoba untuk pergi. Namun tak lama Dongwo datang, alhasil Youngmin pun langsung kabur. Taepyeong dan Jo-young pun yang melihatnya langsung ikut mengejar Youngmin. Dan untungnya mereka pun berhasil menangkapnya. Jo-young pun lalu melihat ponsel Youngmin dan menemukan pesan di mana Youngmin telah menyimpan bom itu, sehingga mereka pun langsung pergi ke sana. Namun sialnya ternyata bom itu sudah tidak ada. Tak lama Taepyeong pun mendapat telepon dari Yunwo dan ternyata bom itu sudah ada padanya. Di sini Yunwo pun tidak menyangka kalau Taepyeong masih hidup dan merasa sangat senang karena semuanya akan berjalan sesuai rencana. Namun Taepyeong menyadari kalau Yunwo ada di sini dan langsung mencarinya. Taepyeong melihat Yunwo sedang ada di seberang jalan. Namun Taepyeong tidak bisa mendekat karena banyak mobil yang lewat. Di sini Yunwo mengatakan akan membuatmu sangat menyesal karena berhasil selamat. Dan semua orang pun akan mati karena ulahmu agar kamu semakin menderita. Kemudian mereka membawa Youngmin untuk diinterogasi. Dan Jo-young mengatakan kalau Jeonhae ingin bertemu dengan Taepyeong. Namun ketika Bongso masuk ternyata Jeonhae tidak ada di kamarnya. Tentu hal itu membuat mereka merasa cemas. Dan ternyata Jeonhae bertemu dengan Yenji yang sedang menangis. Jeonhae pun sangat terkejut karena di badan Yenji terdapat sebuah bom. Dan sambil meminta maaf Yenji pun memborgol tangan Jeonhae. Tentu saja ini semua rencana dari Yunwo untuk menangkap Jeonhae. Dan yang lebih parahnya lagi Kang Jae mengatakan bukan hanya 1 bom melainkan 2 bom yang dibeli oleh Yunwo. Dan mereka pun mendapat kabar kalau Yenji telah menghilang. Kemudian mereka bertanya pada Youngmin bagaimana caranya untuk menjinakkan bom itu. Karena sekarang ini nyawa semua orang dalam bahaya. Namun Youngmin tidak peduli sama sekali. Hal itu pun membuat Youngja marah dan menyuruh pada mereka untuk menaruh Youngmin di dekat bom itu agar Youngmin terbunuh dengan bom yang dibuatnya sendiri. Hal itu pun membuat Youngmin menjadi panik dan mengatakan tidak ada cara untuk menjinakkannya. Bahkan Youngmin pun tidak tahu cara menjinakkannya. Ditambah lagi bom itu dapat diledakkan dari jarak jauh.
Besok paginya Ibu Yunwo memberikan buku milik anaknya pada Taepyung. Karena di buku itu Yunwo meminta pada siapapun yang menemukan buku itu untuk diberikan pada Taepyung. Dan malam harinya Taepyung pun membaca buku itu. Intinya Yunwo selalu teringat dengan perkataan dari Taepyung tentang bagaimana dirinya akan mati. Dan semenjak saat itu membuat hidupnya menjadi berubah. Yunwo pun tidak tahu kenapa dirinya akan mati bundir. Namun yang pasti Yunwo pun tidak pernah berniat untuk membunuh orang yang paling dia cintai, yaitu Jo-young. Pokoknya isi dari buku ini bikin sedih lah cuy. Ditambah lagi jika kalian mendengar lagunya. Pagi harinya Taepyung merasa takut jika kalian akan mati karenanya. Dongwo lalu mengatakan ini bukanlah salahmu. Kamu hampir mati karena berusaha untuk melindungi kami. Dan sekarang kami pun akan mencoba untuk melindungimu. Karena kami di sini untukmu. Hal itu membuat Taepyung kembali bersemangat. Malam harinya Jo-young mendapat email dari Yunwo yang mengajaknya untuk bertemu. Namun tentu saja Taepyung tidak setuju karena itu sangat berbahaya. Jo-young pun mengatakan hanya ini kesempatan bagi kita untuk menangkap Yunwo. Namun tetap saja Taepyung tidak setuju. Dan ternyata Jo-young memanggil mereka untuk datang. Karena hanya ini kesempatan baginya untuk menangkap Yunwo. Namun ternyata mereka juga tidak setuju kalau Jo-young bertemu dengan Yunwo. Nonali lalu mengatakan kalau dia sangat setuju dengan Jo-young. Karena kita tidak punya banyak waktu lagi untuk menolong Jeonhae dan juga Yenji. Tak lama Jo-young mendapat telepon dari Yunwo untuk meminta kepastiannya. Dan Jo-young pun mengatakan akan bertemu denganmu. Namun dia meminta agar Jo-young datang sendiri demi keselamatan Jeonhae dan juga Yenji. Tentu saja hal itu membuat Taepyung merasa kesal. Dan mau tidak mau mereka pun akhirnya setuju. Namun tentu saja Jo-young tidak akan pergi sendiri. Karena mereka tetap akan mengawasinya. Yunwo menelepon Jo-young dan menyuruh untuk masuk ke dalam bangunan. Taepyung meminta pada Jo-young untuk berhenti, namun Jo-young tetap masuk. Tentu hal itu membuat mereka merasa panik dan Taepyung langsung mengikutinya. Yunwo menyuruh pada Jo-young untuk masuk ke ruangan di dekat toilet untuk pergi keluar. Dan ternyata di sana pun sudah ada taksi yang sedang menunggu. Dan Taepyung yang melihat Jo-young naik ke dalam taksi langsung mengejarnya dengan mengikuti kalung pelacak yang dipakai oleh Jo-young. Ketika sampai, Yunwo langsung mengambil ponsel Jo-young dan menghancurkan alat yang terpasang di telinga Jo-young. Tak lama mereka pun datang dan langsung mencari Jo-young. Namun ternyata Jo-young tidak ada di sana. Dan mereka pun menemukan laptop yang terhubung dengan kamera yang terpasang pada Jeonhae. Di mana sekarang ini Jeonhae akan pergi ke kantor polisi dengan memakai rompi bom tersebut. Sedangkan Yenji ditugaskan oleh Yunwo untuk meledakkan penjara menggunakan bom yang sama. Tentu saja tujuannya untuk membunuh istri dari Jeonhae. Taepyung yang merasa sangat cemas berusaha untuk menelepon Jo-young. Dan tanpa diduga ternyata sekarang ini Jo-young ada di dalam sebuah peti. Dan Jo-young berusaha untuk mengambil ponselnya. Itu artinya Yunwo berniat untuk menghabisi Jo-young. Karena jika dia tidak bisa mendapatkan Jo-young, maka Taepyung juga tidak akan bisa mendapatkannya. Dan ingin melihat Taepyung semakin menderita dengan meninggalnya Jo-young. Mereka pun melihat Yenji telah sampai di penjara, sehingga Dongwo menyuruh pada Bongso untuk menelepon penjinak bom sekarang juga. Tak lama Taepyung pun melihat Yunwo dan ia pun langsung mengikutinya. Taepyung mengira kalau Jo-young bersama dengan Yunwo karena kalung pelacaknya ada di mobil itu. Dan di sini petugas sudah tahu kalau Yenji memakai rompi bom. Dan meminta pada Yenji untuk melihat ke arah kiri. Namun jangan membalikan badan karena Yunwo mengawasinya lewat kamera. Penjinak bom akan berusaha untuk mematikan bom itu dan meminta pada Yenji untuk tetap tenang. Sementara Dongwo mengatakan kalau Jeonhae tidak jadi ke kantor polisi, di mana sekarang ini sedang menuju ke kantornya. Dan Taepyung sangat terkejut karena di atas gedung itulah Yunwo akan bundir. Dan ya, tentu Taepyung hanya menemukan kalungnya saja, karena sekarang ini Jo-young ada di dalam sebuah peti kematian. Sedangkan Jeonhae telah sampai di kantornya. Dan sambil meminta maaf, Jeonhae menyuruh pada mereka semua untuk tetap diam. Taepyung mengatakan kalau Jo-young tidak ada di mobil.
sehingga meminta pada mereka untuk melacak nomor ponselnya. Namun waktu mereka tidaklah banyak, karena dalam waktu 29 menit bom itu akan meledak, dan Yunwo tetap mengawasi mereka berdua. Akan tetapi tanpa disadari ternyata Hanyu malah masuk ke dalam lift yang sama. Tentu saja hal itu membuat Yunwo sangat senang. Dan Hanyu pun yang tahu ada Yunwo mulai panik. Dan ketika akan pergi Yunwo malah menahannya. Jeonhae pun yang tahu kalau Hanyu dalam bahaya meminta pada Yunwo untuk melepaskannya. Tak lama Taepyeong menemukan Hanyu dalam keadaan penuh dengan darah. Sehingga menyuruh pada Dongwo untuk mengirimkan tim medis. Taepyeong meminta pada Hanyu untuk bertahan karena kamu tidak akan mati sekarang. Tak lama tim medis datang. Dan Taepyeong pun langsung mengejar Yunwo yang sekarang menuju ke atap gedung. Dan iya, tanpa diduga, ternyata mereka telah menunggu kedatangan Yunwo. Itu karena Taepyeong telah menyiapkan semuanya khusus untuk Yunwo. Dan Youngjae menyuruh untuk meletakkan semuanya sekarang juga. Akan tetapi Yunwo mengancam akan meledakkan bom itu. Ibunya memohon pada Yunwo untuk menyerah, namun Yunwo tidak peduli. Justru dia pun merasa sangat senang karena kematiannya akan dilihat langsung oleh ibunya. Dan mengatakan pada Pak Nam, semua anak buahmu sekarang ini akan mati. Tak lama Taepyeong datang dan meminta untuk mengatakan di mana Jo-young. Namun Yunwo malah tersenyum lalu melemparkan ponsel Jo-young ke arah Taepyeong. Dan Yunwo meminta pada Taepyeong untuk memilih salah satu, apakah mereka atau Jo-young. Tentu saja hal itu membuat Taepyeong menjadi dilema. Namun Yunwo akan memberi kesempatan bagi Taepyeong untuk bicara dengan Jo-young untuk terakhir kalinya jika Taepyeong memilih mereka. Sedangkan mereka masih berusaha untuk menjinakkan bomnya. Namun Jeonhae menyuruh pada Dongwo untuk pergi karena tidak ingin semua orang mati oleh bom itu. Namun Dongwo menolaknya dan akan tetap bersama dengan Jeonhae karena sangat yakin bom itu dapat dijinakkan. Taepyeong pun merasa sangat senang mendengar suara dari Jo-young dan bertanya, sekarang kamu ada di mana? Jo-young pun mengatakan tidak tahu ada di mana, dikarenakan tempatnya sangat gelap dan juga sempit. Taepyeong pun menyadari kalau Jo-young ada di dalam sebuah peti. Namun Jo-young meminta pada Taepyeong untuk mematikan bom itu lebih dulu. Dan Taepyeong pun menyuruh pada Dongwo untuk melacak Jo-young. Taepyeong berjanji akan menemukan Jo-young apapun yang terjadi dan meminta untuk bertahan sampai Taepyeong datang. Namun masalahnya waktu mereka tinggal 2 menit lagi sebelum bom itu meledak. Dan Taepyeong pun harus memutuskan apakah memilih mereka atau Jo-young. Dan tanpa diduga Taepyeong lebih memilih untuk menolong Jo-young dibandingkan menolong mereka semua. Dan memaksa Yunwo untuk mengatakan di mana Jo-young sekarang ini. Namun Yunwo malah tersenyum. Sedangkan mereka sangat cemas karena dalam waktu 30 detik lagi bom itu akan meledak. Dan ya, untung saja ternyata bom itu berhasil dijinakkan. Tentu saja mereka semua merasa sangat senang termasuk Jeonhae. Hal itu pun membuat Yunwo merasa heran kenapa bomnya tidak meledak. Sehingga mencoba untuk menekan remote-nya, namun hal itu tidak ada gunanya. Dan ternyata mereka sudah lebih dulu mematikan bom yang terpasang pada Yenji. Karena dengan adanya remote itu Yunwo bisa meledakkan bom itu kapanpun. Oleh karena itu mereka memasang alat untuk merusak sinyalnya. Dan ternyata saat Yunwo meminta pada Taepyeong untuk memilih, mereka pun telah berhasil menjinakkan bom yang ada pada Yenji. Sehingga bom yang ada di sini dapat dijinakkan. Taepyeong meminta pada Yunwo untuk menyerah, karena kamu dapat mengubah kematianmu dengan tidak melakukan bundir. Sehingga Taepyeong memohon untuk mengatakan di mana Jo-young sekarang ini sebelum dia mati. Dan ternyata peti itu ada di dalam sebuah mobil box. Namun ternyata Yunwo tidak mengatakan sekarang ini Jo-young ada di mana, karena Taepyeong ingin membuat Yunwo sangat menderita, agar dapat merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang yang paling berharga bagimu. Dan Yunwo pun lebih memilih untuk mati. Tentu saja hal itu membuat Taepyeong merasa sangat kesal dan langsung mendorong Yunwo. Dan ya, untung saja mereka pun masih selamat. Karena Taepyeong telah menyiapkan semuanya sehingga berani untuk mendorong Yunwo.
Namun tetap saja Yunwo tidak akan mengatakan sekarang ini Jo-young ada di mana. Malam harinya mereka pun masih mencari Jo-young. Karena meskipun Tae-pyung dapat bicara lewat telepon, namun mereka tidak tahu pasti Jo-young ada di mana. Ibunya meminta pada Yunwo untuk mengatakan di mana Jo-young, tapi Yunwo hanya diam saja. Tae-pyung yang merasa sangat kesal langsung bertanya pada Yunwo. Namun percuma saja, Yunwo pun tidak akan mengatakan di mana lokasinya. Dan jika kematian Jo-young akan membuat Tae-pyung menderita, maka Yunwo akan merasa sangat puas. Namun mereka pun tidak menyerah dan kembali mencari Jo-young. Dan Tae-pyung pergi menggunakan mobil lalu menelepon Jo-young untuk menyalakan klakson. Karena jika Jo-young mendengar suara klaksonnya, itu artinya Jo-young pun ada di dekat sini. Namun kondisi dari Jo-young semakin menurun. Dan untungnya sebelum pingsan, Jo-young sempat mengatakan mendengar suara klaksonnya. Tae-pyung pun bergegas untuk mencarinya dan menyadari kalau Jo-young ada di dalam mobil. Namun Tae-pyung pun tidak tahu ada di mobil yang mana, sehingga dia pun membuka satu persatu. Dan ternyata Kang Jae mendapat kabar kalau Yunwo akhirnya mengatakan di mana Jo-young, sehingga mereka pun langsung mencari mobil itu. Untung saja Seok-hyun berhasil menemukannya, dan dengan cepat Tae-pyung membukanya. Ternyata benar saja Jo-young ada di sana. Dengan cepat mereka pun membuka peti itu dan melihat Jo-young tidak sadarkan diri sehingga langsung dibawa ke rumah sakit. Tae-pyung merasa sangat panik melihat kondisi dari Jo-young dan dokter berusaha untuk menolongnya karena Jo-young mengalami serangan jantung. Singkat cerita, Yunwo menjalani sidang atas kasus kejahatannya dan Tae-pyung pun menjadi saksinya. Di sini Yunwo berkata jujur dan mengatakan semuanya pada hakim. Bukan hanya Yunwo saja, ternyata Tae-pyung juga menjalani sidang atas kasus bom itu. Meskipun tujuannya untuk melindungi semua orang, namun tetap saja Tae-pyung bersalah karena menggunakan bom adalah kejahatan yang sangat serius. Dan Yunwo sendiri menjadi saksinya. Namun sampai sekarang Jo-young belum juga sadar karena mengalami gangguan pada otaknya akibat kekurangan oksigen. Dan pada akhirnya Yunwo pun dihukum seumur hidup. Sedangkan Tae-pyung hanya dihukum selama 5 tahun karena telah membantu polisi untuk menangkap Yunwo dan juga berhasil menangkap pembunuh berantai yaitu Young-so. Ditambah lagi Tae-pyung belum pernah melakukan tindak kejahatan. Dan selama di penjara Tae-pyung sering merekam suaranya untuk diberikan pada Jo-young. Singkatnya 5 tahun berlalu. Akhirnya Jo-young telah sadar dari komanya dan mendengarkan semua rekaman suara dari Tae-pyung. Dan sekarang Young-so kembali bertemu dengan Yunwo di dalam penjara. Dan pada akhirnya Tae-pyung telah bebas. Nona Lee yang melihatnya merasa senang. Namun sebelum pulang, Tae-pyung lebih dulu bertemu dengan Yunwo hanya untuk mengatakan kalau Jo-young telah sadar, tapi akan sangat sulit baginya untuk dapat berjalan kembali. Tae-pyung meminta pada Yunwo untuk bertahan demi Jo-young dan jangan melakukan bundir. Dan akhirnya setelah sekian lama Tae-pyung bisa kembali melihat Jo-young. Meskipun sekarang ini Jo-young memakai kursi roda karena untuk sekarang kakinya tidak bisa berjalan. Oleh karena itu setiap hari Jo-young melakukan terapi untuk memulihkan kondisinya. Dan tidak butuh waktu lama Jo-young pun dapat berjalan kembali. Mereka pun merasa sangat amat senang melihat Jo-young telah kembali. Dan sekarang Dongwo bersama Seok-hyun akan menikah. Dan Tae-pyung melihat kematian mereka semua telah berubah. Sedangkan Panam kembali teringat pada sahabatnya yaitu ayah Jo-young. Besok harinya Jo-young bertemu dengan Yunwo. Yunwo pun tidak menyangka kalau Jo-young akan datang. Jo-young meminta padanya jangan melakukan tindakan bodoh dengan melakukan bundir. Tetaplah hidup dengan rasa bersalah atas perbuatanmu untuk menebus semua dosa-dosamu. Kemudian Yunwo membayangkan andaikan saja semuanya tidak terjadi. Pasti sekarang ini keluarganya akan bahagia. Dan Yunwo pun tidak akan menjadi seperti ini. Namun apalah daya semuanya telah terjadi. Sementara itu Tae-pyung mengajak Jo-young pergi ke pantai untuk memberikan kalung yang baru padanya. Dan untuk pertama kalinya Tae-pyung pun dapat melihat kematian dari Jo-young, di mana saat tua nanti Jo-young akan meninggal dengan tenang sambil tertidur. Dan film pun tamat cuy. Ending yang sangat mempantaikan.
사랑해요.